bersekutu dengan iblis untuk balas dendam karena cinta. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Mayang. Terdengar suara teriakan Mak Ani dari kejauhan, membuat Mayang keltegun mendengar panggilan itu. "Iya Mbak Ani, ada apa?" tanya Mayang sambil menengok ke arahnya. Kemudian, Mak Ani segera bergegas menghampiri Mayang. "Aduh, Neng Mayang jalannya cepat sekali," ujar Mak Ani sambil memegang pundak Mayang. "Oh, maaf Mbak, soalnya ini mau buru-buru masak buat suami," jawab Mayang sambil sedikit tersenyum, memegangi sebuah kantung plastik berisi belanjaan. "Emangnya suami Mbak Mayang kerja? Perasaan saya sering lihat suami Mbak suka duduk di depan teras aja deh," tanya Mak Ani penasaran. "Iya Mbak, suami saya kerjanya kalau ada panggilan aja, soalnya suami saya kan seorang peruqyah Mbak," jelas Mayang. "Oh gitu ya, ruqyah itu yang ngobatin orang kena guna-guna, santet dan semacamnya kan Mbak?" Karena terlalu banyak bertanya, Mayang tidak menggubris pertanyaan Mak Ani yang terakhir. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut hanya akan membuang-buang waktunya saja jika harus menjawab hal-hal yang seperti itu. Sangat tidak penting baginya. Maaf ya Mbak Ani, saya harus buru-buru. Sambung lain waktu aja ya ngobrolnya. Permisi," ujar Mayang sambil mempercepat langkahnya. Sesampainya di rumah, Mayang langsung menuju ke dapur untuk memasak semua belanjaan yang telah ia beli di warung sayur tadi. Saat melewati pintu kamarnya, Mayang melihat sang suami, Zaki, telah bersiap-siap untuk berangkat. "Mas Zaki, Mas nggak mau nunggu Mayang masak dulu?" tanya Mayang di ambang pintu kamarnya. "Kayaknya nggak sempet deh, May. Soalnya abang sudah ditunggu sama teman abang nih. Udah SMS mulu dari tadi subuh." Sebenarnya Mayang khawatir sama abang. "Kenapa abang masih harus bekerja jadi peruqyah gini bang? Kan masih banyak pekerjaan lain yang lebih baik lagi dan tidak membahayakan diri abang," kata Mayang cemas. Kali ini wajahnya terlihat sendu, mungkin karena dirinya akan ditinggal suami dengan waktu yang tidak ditentukan. Lagi pula pekerjaan semacam ini memang sangat membahayakan, karena dia tidak berurusan dengan manusia lagi, tapi dengan bangsa jin dan syaitan. Mayang berjalan ke arah suaminya, lalu mendekatkan wajahnya pada salah satu bahu Zaki. "Kamu harus tenang ya May, banyak-banyak sholat dan berdoa buat abang. Itu semua bakal bikin hati kamu tenang May," tegas Zaki sambil memeluk istrinya yang sedari tadi telah bersandar di bahunya. Mayang pasti doakan abang selalu di setiap sholat Mayang agar Allah selalu melancarkan langkah dan perjalanan Bang Zaki nanti. "Iya, abang paham, dan itu sudah kewajiban istri kan, mendoakan suaminya yang sedang mencari nafkah ini?" Zaki tersenyum tatkala istrinya merestui setiap langkahnya. Dia tahu memang pekerjaan semacam ini sangat membahayakan untuknya, namun karena demi keluarga, Zaki rela melakukan apapun untuk menghidupi keluarga kecilnya. "Oh ya, tadi abang sudah telepon ibu untuk datang ke rumah buat ngejagain kamu, May. Oh ya, jangan lupa untuk selalu menutup semua pintu dan jendela sebelum maghrib ya," tambahnya. Mayang hanya mengangguk, dirinya memang istri yang patuh pada suaminya, maka dari itulah Zaki begitu mencintainya. Zaki pun pamit kepada Mayang, dia tak lupa untuk selalu mencium kening istrinya sebelum pergi kemanapun. Mayang pun membalasnya dengan mencium tangan Zaki, suaminya. Zaki pun keluar dari rumahnya dan menghidupkan motornya. "Hati-hati ya bang," teriak Mayang. Zaki membalasnya dengan senyuman dan "Assalamualaikum." Mayang tersenyum haru, dirinya pun membalas pelan salam suaminya. Zaki pun mengendari motornya dengan kecepatan tinggi dan tak sadar jikalau temannya terus menelepon dirinya. Sesampainya di rumah temannya, Zaki pun langsung disambut dengan wajah tegang keluarga mereka. "Pak Ustadz, tolong selamatkan istri saya ya," ujar seorang lelaki yang dipikir-pikir sepertinya adalah seorang suami dari wanita yang akan diruqyahnya. "Iya Pak, iya, tenang ya," jawab Zaki menenangkan pria tersebut. "Di mana Malik?" tanya Zaki kepada orang-orang di sekitar situ. "Malik ada di dalam Pak Ustadz," jawab seseorang dari mereka. Zaki pun langsung masuk ke dalam untuk menemui Malik, temannya yang telah menghubunginya. Sesampainya di dalam, "Zaki?" teriak Malik. Zaki mengangguk. "Di mana orangnya?" tanyanya. "Di dalam sini," ujar Malik sambil menunjukkan pintu yang ditutup rapat dan ditempel oleh ayat-ayat Al-Quran. Mata Malik terheran, jantungnya berdetak kencang. "Apa kau siap?" tanya Malik memastikan. "Insya Allah." Zaki pun membuka sedikit demi sedikit pintu tersebut.
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Kuasa, lagi mengendalikan seluruh alam, aku berlindung dari segala jenis jin, setan, dan semua pengikutnya. Ucap Zaki di dalam hatinya sebelum dia membuka pintu tersebut dengan lebar. Saat Zaki membuka pintu tersebut, tiba-tiba wanita tersebut berteriak, "Makananku, matilah kau manusia munafik!" Teriakan tersebut sangat kencang sampai mengagetkan Zaki dan membuat kaca-kaca jendela di sekelilingnya pecah. Astaghfirullah, teriak Zaki sambil mengarahkan tangannya ke arah mukanya. Zaki seperti sedang menahan dorongan yang begitu kuat. Ia paham bahwa energi yang dihasilkan dari teriakan jin tersebut membuatnya seolah terdorong. Zaki, apa kau yakin bisa melakukannya? Tanya Malik memastikan. Zaki terdiam. Dia menurunkan tangannya dari wajahnya, mengangkat wajahnya dan melihat ke arah wanita tersebut. Ya Allah, terkejutnya Zaki. Malik pun keheranan. Ia pun kembali bertanya hal yang sama kepadanya. Jin apa yang sudah memasuki dirinya? Aku tidak paham kenapa wajahnya bisa menjadi seburuk itu, tanya Zaki. Malik pun menjawab, aku tidak paham Ki. Menurutku, adikku telah disihir oleh seseorang yang tidak suka dengannya. Zaki pun memperhatikan wajah adik Malik. Wajahnya begitu menyeramkan. Baretan-baretan pisau yang sepertinya ia lakukan pada dirinya sendiri, kantung matanya yang berwarna ungu, bajunya yang dilumuri darah yang sangat kental, serta lidahnya yang menjulur bak anjing membuat nyali Zaki sedikit down. Aku bisa mengeluarkan jin tersebut atas izin Allah, tapi aku tak yakin bisa menyelamatkan adikmu Malik, tegas Zaki. Maksudmu, adikku akan mati? Tanya Zaki. Zaki pun menjelaskan, melihat kondisinya, ia bisa bertahan karena jin yang ada di dalam tubuhnya. Jadi, jin tersebut menjadikan tubuh adikmu sebagai rumahnya, yang sebenarnya adikmu sudah mati saat jin ini masuk ke dalam tubuhnya dan melukai bagian-bagian tubuh adikmu dengan perlahan. Malik terlihat begitu stres dan depresi dengan semua ini. Tangannya pun mengacak-ngacak rambutnya sambil berteriak tak karuan. Malik, tenangkan dirimu, ucap Zaki dengan nada yang keras di akhir kalimatnya. Lakukan sebisamu. Mau adikku mati aku tidak peduli. Aku sungguh pusing saat ini. Malik terus-menerus teriak. Dia sudah tidak bisa lagi mengendalikan tubuhnya. Sementara itu adiknya Malik yang masih dirantai dan berada di atas kasur terus memberontak dan berteriak. Wahai manusia munafik, akankah kau bisa melawanku? Kau bukan utusan Allah. Kau tak akan bisa melepaskanku dari tubuh gadis ini. Situasi yang terus memanas membuat Zaki kewalahan menghadapi suara bising di antara keduanya. Ia pun meminta bantuan kepada keluarga Malik di luar. Zaki pun menutup pintu di mana adik Malik dikurung. Ia bergegas keluar rumah. Siapapun di sana, bantu aku menenangkan Malik, teriak Zaki. Dengan sigap, 3 orang dari keluarga Malik menghampiri Zaki. Ada apa Pak Ustadz? Apakah semua baik-baik saja? Tanya seorang lelaki gemuk kepadanya. Semua akan baik-baik saja. Sekarang kamu tolong bawa Malik. Sepertinya dia mengalami depresi yang hebat. Tolong kalian tenangkan dia dan salah satu dari kalian bantu aku untuk meruqyah, tegas Zaki dengan napas yang terlihat ngos-ngosan itu. Baik Pak Ustadz, jawab ketiga orang tersebut. Zaki pun masuk ke dalam rumahnya lagi. 2 orang dari mereka pergi keluar lagi untuk menenangkan Malik. Sementara pria gemuk yang tadi bertanya kepada Zaki ikut dengan Zaki untuk membantu proses ruqyah di dalam kamarnya. Kamu, tolong nanti saat saya sedang melakukan ruqyah, jangan berhenti untuk membaca ayat-ayat Al-Quran yang kamu hafal. Karena ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Sedikit saja kamu lengah, jin tersebut bisa saja masuk ke dalam tubuhmu. Ini bahaya, bahkan kamu bisa menjadi target selanjutnya jika kamu lengah. Ingat pesan saya, tegas Zaki kepada pria gemuk itu. Pria tersebut hanya mengangguk dan berjalan di belakang Zaki. Zaki menengok ke belakang sambil memegang gagang pintu kamar di mana adik Malik berada. Apa kamu siap? Ia hanya mengangguk yang mengartikan bahwa dirinya telah siap siaga. Belum sempat Zaki memutar gagang pintu, jin yang berada di dalam tubuh adik Malik tersebut langsung berteriak. Manusia munafik, jangankan kau membawa agama Allah, seorang ustadz sepertimu tak akan bisa melawanku. Teriakan tersebut menyebabkan gemuruh yang begitu besar di sekelilingnya. Energi negatif yang dipancarkan membuat tekanan keras ke arah pintu, sehingga menyebabkan pintu tersebut hancur dan membuat Zaki serta pria gemuk tersebut terpental. Mereka berdua berusaha bangun dan membersihkan tubuh mereka dari tumpukan kayu bekas pintu yang hancur tersebut. Suasana siang itu sangatlah mendung, sehingga langit di luar terlihat begitu gelap. Allahu Akbar, ucap Zaki.
Pria gemuk yang bersama Zaki terlihat tergeletak di sampingnya. Sepertinya dia pingsan akibat dorongan kencang tadi. Karena pintu kamar adik Malik sudah jebol, Zaki pun bisa melihat tempat tidur yang diduduki oleh adiknya Zaki tersebut. Namun saat itu adiknya Zaki telah hilang dari tempat tidurnya. Wajah Zaki semakin tegang setelah mengetahui rantai yang dipakai untuk mengikatnya hancur. Ya Allah, lindungilah aku dari segala jenis sihir dan kekuatan yang bukan dari Engkau. Lindungilah diriku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ucap Zaki dalam hati. Tiba-tiba terdengar suara desisan seperti desisan ular di sekelilingnya. Zaki pun mencari asal suara tersebut. Tanpa disadari, tiba-tiba adik perempuan Malik melompat dari balik tembok kamarnya menuju ke arah Zaki dan brag! Zaki yang sedang duduk langsung tergeletak kembali dan adik Malik pun langsung menduduki badannya. Ini saatnya, ucapnya dalam hati. Dengan sigap, Zaki langsung menaruh tangannya ke arah wajah wanita itu dan membacakan ayat-ayat Al-Quran yang dikhususkan untuk meruqyah seseorang. Wanita itu kesakitan. Jin yang berada di dalam tubuh wanita tersebut pun berusaha untuk melukai Zaki dengan mengandalkan tubuh adik Malik. Ia berusaha mencabik-cabik wajah Zaki. Saat itu terlihat kukunya yang sudah tak terurus begitu panjang dan kasar. Dan benar saja, salah satu kuku dari jarinya tersebut menggores wajah Zaki. Goresan itu begitu panjang sampai darah segar keluar dari wajah Zaki. Sebelum jin tersebut semakin melukainya, Zaki pun berusaha mendorong kepala wanita itu dengan tidak lupa untuk terus melafadzkan ayat-ayat suci Al-Quran. Allahu Akbar, kalimat terakhir Zaki sambil menurunkan tangannya dari kepala wanita tersebut. Brag! Wanita tersebut pun langsung terjatuh dan tergeletak di samping Zaki, sementara badannya masih menindihi Zaki. Ia pun bergegas menyingkirkan adik Malik dari badannya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, ucap Zaki sambil mengusap wajah adik Malik yang sudah meninggal dunia. Karena ini adalah resikonya, di mana jin tersebut keluar, di mana juga seseorang itu meninggal. Zaki pun membangunkan badannya dan berdiri. Setelah itu ia berjalan keluar, sementara pria gemuk tersebut masih pingsan di dalam sana. Malik, ucap Zaki. Ya Allah, Pak Ustadz, jawab dua orang yang sedang menjaga Malik. Di situ Malik masih terlihat tidak sadarkan diri. Bagaimana sekarang? Tanya dua orang tersebut yang ternyata adalah kakak dan adik Malik. Kakaknya bernama Adi dan adiknya bernama David. Semua telah selesai. Proses ruqyah berhasil. Namun seperti yang sudah kubilang dari awal, adikmu tidak bisa diselamatkan. Maksud Pak Ustadz, adikku Sisil meninggal? Tanya Adi. Setelah proses ruqyah selesai, keluarga Malik pun melihat kondisi jenazahnya Sisil. Sementara itu, pria gemuk yang bersama Zaki tadi masih belum sadarkan diri. Karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padanya, akhirnya Adi dan David membawa pria gemuk tersebut yang tak lain adalah Dadang, adik dari suaminya Sisil, ke rumah sakit. Cuaca di luar rumah masih tak bersahabat. Kali ini hujan turun dengan begitu derasnya. Suara gemuruh petir dan derasnya air semakin membuat setiap bulu kuduk semua orang yang ada di dalam rumah tersebut merinding. Apalagi saat mereka melihat jenazah Sisil yang begitu menyeramkan. Bercakan darah, goresan pisau, rambut yang terurus, ditambah lagi wajahnya yang sudah tidak bisa dikenali lagi sebagai Sisil. Pak Ustadz, apakah kita harus membawa Dadang ke rumah sakit? Tanya Adi dan David. Belum sempat Zaki membalas pertanyaan mereka, tiba-tiba Rahmat, suami dari Sisil, menambahkan, "Iya Pak Ustadz, di luar juga lagi hujan deras, lebih baik kita urus saja jenazah istriku dulu. Kalau soal Dadang, biar David dan Adi yang merawatnya." Oke, kalau seperti itu, tapi aku meminta kepada kalian semua untuk selalu berzikir, meminta perlindungan kepada Allah, agar jin dan setan tidak mengganggu kalian lagi. Jawab Zaki sambil menasihati semua keluarga Malik. Tak lama kemudian, Malik pun terbangun. Lirihnya. "Malik, kau tidak apa-apa?" tanya Zaki yang segera menghampiri Malik dan menuntunnya untuk duduk. "Tidak apa-apa Pak Ustadz," balasnya. "Adi, tolong ambilkan air putih untuk Malik," ujar Zaki kepada Adi. "Baik Pak Ustadz." Setelah itu, Zaki pun memberikan Malik air putih tersebut. "Minumlah." Malik hanya mengangguk dengan mata yang terlihat lesu dan badannya yang masih lemas. Setelah Malik sadarkan diri, mereka semua pun langsung membereskan jenazah Sisil dan akan menguburkannya besok pagi. Malam harinya, "Zaki, ini upah yang telah aku janjikan kepadamu karena kamu telah menolong adikku,"
ujar Malik sambil memberikan amplop berupa uang. Zaki memang seorang peruqyah bayaran, namun dirinya terkadang malu jika harus meminta bayaran setelah mengobati seseorang yang terkena sihir. Namun apa daya, perekonomian keluarganya belum stabil. Jika dia tidak mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya tersebut, apalagi Zaki tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi peruqyah. Terima kasih Malik, jika kau masih membutuhkan bantuanku, hubungi aku saja ya, jawabnya. Oh ya, aku pulang sekarang ya, karena aku sudah janji sama istriku agar pulang cepat. Baiklah Ki, sekali lagi aku berterima kasih sama kamu memang sahabat terbaikku, balas Malik sambil memeluk Zaki. Zaki hanya tersenyum haru, goresan bekas cakaran tersebut masih terlihat jelas di wajahnya. Baiklah, jaga dirimu baik-baik ya Malik. Assalamualaikum. Setelah itu, Zaki pun pulang dengan mengendarai motornya. Kala itu, jam menunjukkan pukul 8 malam. Zaki salah mengira. Ia kira dirinya akan bertahan di sana sampai berhari-hari karena kasus kali ini cukup berat. Namun, semua itu salah. Semua bisa dikerjakannya hanya dalam waktu setengah hari saja. Saat Zaki mengendarai motornya, ia melihat sesosok pria tua sedang berjalan di depannya. Zaki pun langsung menekan pedal rem pada motornya itu. Astagfirullah, ucap Zaki. Pria tua tersebut menatap ke arah Zaki. Pria itu juga membawa seekor ayam kampung yang sudah mati dengan darah yang masih menetes. Setelah itu, mereka hanya saling menatap. Keringat dingin pun menghampiri Zaki. Wajahnya tegang, jantungnya berdetak kencang, tubuhnya seakan kaku dan tidak dapat bergerak. Saat Zaki ingin bertanya, kakek-kakek itu langsung melanjutkan perjalanannya tanpa menghiraukannya. Wajahnya yang sinis dan matanya yang melotot semakin menghantui pikiran Zaki. La hawla quwata illa billahil aliyyil azim, ucapnya dalam hati. Setelah itu, Zaki kembali melanjutkan perjalanannya. Pikirannya terus dihantui oleh bayang-bayang dari sosok pria tersebut. Namun perjalanannya masih cukup jauh. Dirinya harus bisa menenangkan pikirannya dan mulutnya tidak berhenti untuk selalu berzikir kepada Allah. Tepat pukul 10 malam, Zaki pun sampai di rumahnya. Assalamualaikum, Mei Mayang, ucap Zaki sambil menggedor pintu rumahnya. Terdengar suara Mayang dari dalam rumahnya. Iya sebentar mas, jawabnya. Mayang pun membukakan pintu untuk Zaki. Abang udah pulang? Kok cepet banget bang? Katanya bisa sampai berhari-hari. Wajah abang kenapa itu? Ya Allah, Mayang khawatir banget sama abang. Mayang terus-menerus bertanya kepada suaminya itu, namun pikiran Zaki yang masih runyam membuatnya hanya terdiam dan langsung buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Bang, teriak Mayang sambil mengejar Zaki yang berjalan begitu cepat. Zaki langsung berbaring di kasur. Dirinya terlihat begitu syok. Mayang pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya kini hanya bisa merawat Zaki. Mungkin karena capek kali ya dia jadi seperti ini, pikirnya dalam hati. Keesokan harinya, terlihat Zaki yang sedang duduk di sebuah sofa kayu yang berada di teras rumahnya. Bang, sebenarnya apa yang terjadi kemarin? Kenapa abang bersikap aneh seperti itu? Tanya Mayang sambil menyuguhkan kopi dan duduk di samping suaminya. Banyak kejadian aneh yang membuat abang syok Mayang, jawabnya. Kemudian Mayang menyuruh Bang Zaki agar meminum kopinya. Minum dulu bang, biar pikiran agak tenang. Oh iya, abang udah sholat duha, tambah Mayang. Belum Mai. Ya sudah, abang sholat duha dulu ya, jawabnya sambil meninggalkan istrinya dengan tepukan kecil di pundaknya. Setelah itu Mayang hanya terdiam, kemudian ia membereskan cangkir gelas kopi dan pergi ke arah dapur. Saat di dapur, wajah Mayang terlihat datar tanpa ekspresi. Ia melamun sampai menjatuhkan gelas yang sedang ia cuci. Astagfirullah, ucapnya. Tenang Mayang, tenang, ujarnya dalam hati. Di sore hari, Zaki mendapatkan pesan singkat dari Malik. Zaki, aku butuh bantuanmu sekarang. Temui aku di dusun Pamanaha. Setelah membaca pesan tersebut, Zaki kembali membenahi barang-barangnya. Mayang yang baru saja selesai memasak, kembali menawarkan Zaki untuk makan. Bang Zaki mau kemana lagi? Bang Zaki tidak ingin makan dulu. Mayang sudah masak untuk abang, tanya Mayang dari balik pintu kamarnya. Maaf Mayang, Bang Zaki ada urusan mendadak, ini teman abang baru saja SMS tadi. Aku mohon kamu pengertian sama abang ya, jawab Zaki sambil menenteng tas besarnya. Apa kali ini akan lama? Tanya Mayang kembali. Abang usahakan akan balik ke rumah secepat mungkin ya, ujarnya sambil tersenyum. Setelah itu, Zaki menanyakan ibunya.
Oh ya Mai, kemarin ibu tidak datang ke rumah ya? Enggak bang, padahal abang udah telepon ibu, apakah dia lupa? Mungkin saja bang, maklum sudah tua, ujar Mayang menenangkan Zaki. Oh ya, nanti biar Mayang saja yang ke rumah ibu, sambil membawakan makanan. Kasihan ibu sendirian di rumah, tambahnya. Zaki hanya terdiam, dan dia memberikan pesan kepada Mayang untuk pergi ke rumah ibu sebelum maghrib. Kenapa abang selalu memberikan pesan seperti itu bang? Tanya Mayang. Namun Zaki hanya memberikan jawaban yang biasa-biasa saja. Gak bagus orang perempuan keluar apalagi di mana hari sudah gelap. Mayang hanya tertunduk. Dirinya menyadari dan mengerti maksud dari suaminya itu. Setelah itu Zaki pun pamit kepada Mayang dan segera pergi dengan motornya itu. Setelah azan maghrib sudah berkumandang dan Mayang telah menyelesaikan sholat maghribnya. Bang Zaki bilang Mayang gak boleh keluar setelah maghrib, tapi Mayang harus menemui ibu, pikir Mayang. Dengan berdoa meminta perlindungan kepada Allah, Mayang memberanikan diri untuk pergi ke rumah ibunya Zaki di desa Duku. Walaupun suaminya telah melarang Mayang pergi jika sudah melewati waktu maghrib. Mayang segera bergegas membawa barang-barang yang dibutuhkan untuk menginap, karena Mayang akan tinggal bersama ibunya Zaki yang bernama Zainab sampai Zaki menghubunginya lagi kalau ia telah kembali untuk pulang. Saat di perjalanan, Mayang merasakan seperti ada yang mengikutinya, mengawasinya. Bahkan perasaan itu tetap terus ada. Padahal ia telah sampai di rumah ibunya Zaki. Assalamualaikum, ucap Mayang sambil mengetuk pintu rumahnya. Waalaikumsalam, balasan salam yang begitu lirih terdengar dari dalam rumah. Mayang, ucap Zainab, mari masuk, tambahnya. Sementara itu, Zaki telah sampai di dusun Pamanaha dan segera menemui Malik. Saat itu Zaki menuju alamat yang diberikan oleh Malik. Sesampainya di alamat rumah tersebut, ia melihat rumah tua yang hanya dipasang lampu berwarna kuning dan redup. Ini benar alamatnya, Zaki bertanya-tanya dalam hati. Tapi di mana Malik? Zaki kembali berjalan menuju pintu rumah tersebut. Dirinya mengintip isi rumah tersebut dari sisi jendela, namun tidak ada seorang pun di dalam sana. "Hei!" ucap Malik mengagetkan Zaki sambil mengepuk pundaknya. Wajah Zaki pucat dan jantungnya berdebar kencang. Kau mengagetkanku Malik," jawab Zaki. "Sebenarnya ada perlu apa kau memanggilku? Apa ada yang mau kurukyah lagi?" "Ini bukan soal rukyah lagi Zaki, ini soal Sisil." "Kenapa dengan dia?" tanya Zaki penasaran. "Tadi sore, aku ke pemakamannya, dan aku melihat ada seseorang yang membongkar makam adikku." "Maksudmu? Makam Sisil dibongkar? Tapi bagaimana dengan mayatnya?" "Aku belum mengeceknya lagi. Aku langsung kabur saat seseorang yang membongkar makam adikku itu mengetahui keberadaanku." Setelah pembicaraan itu, Zaki dan Malik segera bergegas pergi ke pemakaman Sisil untuk melihat kuburannya. Sesampainya di pemakaman, kuburan Sisil terlihat tergali. Timbunan tanah yang seharusnya menutupi liang kuburan kini telah tiada. Mayatnya Sisil pun lenyap dan tak berbekas. "Ya Allah," ucap Zaki. "Sepertinya ini masih ada hubungannya dengan orang yang menyantet Sisil," tambahnya. Malik kemudian memberitahu Zaki bahwa dirinya pernah melihat sosok pria tua bersama Sisil sebelum Sisil sakit parah akibat gangguan jin. Zaki langsung teringat dengan sesosok pria yang dia temui di pinggiran jalan waktu itu. "Apakah itu sesosok pria yang sama?" Zaki bertanya-tanya. "Ada apa Zaki? Apa kau memikirkan sesuatu?" tanya Malik. "Oh tidak, aku hanya saja heran dengan semua kejadian ini," jawabnya. Sebenarnya Zaki tahu sosok pria tersebut. Namun karena Zaki tak ingin menambah pikiran sahabatnya, ia memutuskan untuk bungkam soal pria yang ditanyakan Malik. "Bagaimana kalau pencariannya kita lanjut besok saja Malik?" ujar Zaki memberikan mengalihkan pembicaraan. "Oh iya, rumah yang tadi tempat kita bertemu itu rumah siapa ya?" tambahnya. "Oh itu rumah kakekku, cuma sudah lama gak keurus gitu, jadinya aku yang urus," jawab Malik. Akhirnya mereka berdua pun kembali ke rumah kakek Malik tersebut untuk sekedar menginap sambil menunggu matahari bersinar kembali. Di lain tempat, terdengar suara seseorang yang sedang muntah-muntah. "Mayang, apa itu kamu nak?" teriak Bu Zainab sambil melangkah ke arah dapur. Karena posisi Bu Zainab yang ada di belakang Mayang, ia belum bisa melihat apa yang sedang Mayang lakukan. Namun, ia hanya melihat Mayang yang sedang tertunduk di tempat pencucian piring sambil terus memuntahkan sesuatu dari mulutnya. "Mayang, kamu kenapa nak?" tanya Zainab kembali. Zainab berusaha menghampiri Mayang dengan langkahnya yang pelan karena memang dirinya sudah umur. Jadi untuk berjalan saja, dia tidak bisa terburu-buru. Saat Zainab sudah berada di belakang Mayang, Zainab pun menepuk pundak Mayang. "Mayang, kamu nggak apa-apa kan?"
Tanya Zainab pelan. Suasana yang hening dan hanya ada suara desisan angin membuat jantung Zainab berdetak kencang. Tangannya pun bergemetar tatkala saat memegang pundak Zainab. "Ibu!" teriak keras Mayang sambil memperlihatkan mulutnya yang penuh dengan darah sampai membasahi bajunya. Darahnya sangat kental, merah kehitam-hitaman. Saat itu juga Zainab terkejut. Wajahnya memucat tatkala melihat istri dari anaknya tiba-tiba teriak sangat kencang dengan ekspresi wajah yang menyeramkan. Keringat dingin membasahi wajah Zainab, dirinya hanya terdiam kaku keheranan. Saat itu, tiba-tiba Mayang mulai melangkah mendekati Zainab. Suara serak dari tenggorokan Mayang semakin membuat Zainab mati langkah. "Ibu!" ucap Mayang sambil melangkah satu demi satu kakinya dengan memperlihatkan postur tubuh layaknya binatang buas yang ingin mencengkeram mangsanya. Teriak Zainab cukup keras. Dirinya berusaha berjalan mundur walaupun itu sangat pelan agar menjauh dari Mayang. "Ya Allah, lindungilah aku dengan lindungan-Mu. Jauhkanlah aku dari setan yang ingin menyelakai aku," ucapnya dalam hati. Namun, doa-doa yang dipanjatkan oleh Zainab belum juga menyadarkan Mayang. Suara serak yang dilakukan oleh Mayang semakin keras, suasana semakin mencengkam, dan benar saja, dalam hitungan detik, tiba-tiba Mayang melompat ke arah Zainab. Namun Zainab berusaha menghindar dari Mayang, sampai akhirnya ia terjatuh. Karena Zainab memalingkan tubuhnya ke kiri, dan ia dapat selamat dari serangan Mayang. Zainab terbaring lemas di bawah teras dapur yang dingin. Keringatnya yang mengucur deras terlihat di sekitar dahi dan lehernya. Mayang tiba-tiba tertawa. "Malu, kamu seharusnya malu wahai anak Adam. Dirimu ingin melawanku padahal kau tidak ingat dosa yang telah kau perbuat. Apakah Allah akan menolongmu?" Tiba-tiba Mayang mengeluarkan kata-kata yang begitu menyeramkan. Suaranya bukan suara Mayang. Suara itu seperti sesosok laki-laki, dan suara itu begitu serak, seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. "Mayang, istighfar Mayang," ucap Zainab yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Mayang langsung melompat ke arah jendela dan menghancurkan jendela tersebut dengan kepalanya. Dedar! Suara jendela pecah, bling-bling dari kaca tersebut berhamburan. Bekas darah yang begitu kental serta lintah berceceran di mana-mana. Zainab berusaha membangunkan tubuhnya dan berdiri dengan perlahan. Ia pun berjalan ke arah jendela di mana Mayang tiba-tiba melampat. Saat ia melihat keluar, dia tidak melihat Mayang sama sekali. Di luar sana sunyi, karena mereka tinggal di pedesaan. Hanya ada pemandangan pohon rimbun di luar sana. "Mayang, kemana kamu? Ya Allah, ada apa ini?" ucap Zainab sambil memandangkan wajahnya keluar jendela yang pecah tersebut dengan diiringi angin yang cukup besar yang sepertinya akan terjadi hujan badai lagi malam ini. Dengan hati yang gundah, Zainab bergegas menelpon Zaki untuk memberikan kabar atas kejadian yang baru dialaminya. Tepat pukul 12 malam, deret. Suara telepon Zaki berbunyi. Panggilan suara tersebut berasal dari ibunya. "Ibu?" tanyanya dalam hati. Ia segera mengangkat telepon tersebut. "Halo? Assalamualaikum Ibu, ada apa Bu?" ucap Zaki lewat telepon sambil menanyakan apa yang terjadi sampai ibunya menelpon dirinya tengah malam. Mayang nak, Mayang hilang," jawab Zainab ibu Zaki dengan nafas yang berat dan perkataan yang terdengar bergemetar. "Maksud Ibu, bagaimana Mayang bisa hilang?" tanya Zaki semakin keheranan. "Pokoknya kamu harus pulang sekarang juga. Sekarang ini darurat nak, kamu harus melihat semua ini, nanti Ibu akan ceritakan semuanya di rumah," jelasnya. Saat mendengar penjelasan ibunya, Zaki segera memenahi tasnya dan segera pergi ke rumah ibunya. Namun saat ia ingin pamit dengan Malik, ia tidak melihat Malik ada di dalam rumah. Malik, teriak Zaki sambil mencari ke berbagai ruangan yang ada di dalam rumah tersebut. "Kemana Malik?" Sudahlah. Tanpa pikir panjang, ia segera keluar dari rumah tersebut dan bergegas menaiki motornya. Ia berpikir mungkin Malik pergi ke rumah saudara-saudaranya. Karena perjalanan yang cukup jauh, mengharuskan Zaki melewati jalan pintas agar bisa cepat sampai ke rumah ibunya. Ia memilih melewati Dusun Agon, di mana jalanan di sana cukup terjal dan juga licin. Belum lagi jalanan yang sepi dan dikelilingi oleh semak belukar. Plang bertuliskan Dusun Agon telah dilihatnya. Kini Zaki memasuki kawasan tersebut. Jam menunjukkan pukul 04.05 waktu yang sangat sepi, ditemani oleh angin yang dingin dan berhembus sangat kencang. Walaupun sudah menggunakan jaket yang cukup tebal, namun Zaki masih dapat merasakan aura-aura negatif di sekelilingnya. Kala itu gerimis sudah mulai turun yang semakin membuat suasana perjalanan Zaki menjadi lebih mengerikan. Apakah aku sebaiknya berteduh dulu? Hujan semakin lebat.
Zaki bertanya-tanya dalam hatinya. Petir dan gemuruh terus mengagetkan Zaki. Bajunya yang hampir lepek karena air hujan mengharuskannya berhenti di tengah perjalanan. Kemudian ia melihat sebuah rumah tua dari kejauhan dan menghampiri rumah tersebut. Zaki hanya sekedar meneduh. Ia tidak ingin mengganggu pemilik rumah, apalagi harus membangunkannya. Zaki berdiri di luar rumah tersebut kemudian duduk di sebuah bangku kayu yang sudah cukup reot. Berapa lama lagi hujan ini akan berhenti, ucap Zaki dalam hati. Sementara itu Zainab ibu Zaki masih menunggu kehadirannya. Kini ia hanya mengurung diri di kamarnya. Zainab seperti mengalami syok yang begitu hebat. Mulutnya tak berhenti untuk melafadzkan doa-doa dan meminta perlindungan kepada Allah. Tiba-tiba, pintu kamar Zainab ada yang menggedor-gedor. Brak, brak, brak. Suaranya cukup keras sampai membuat Zainab semakin ketakutan. Zaki, apa itu kau nak? Tanya Zainab sambil membangunkan tubuhnya dari tempat tidur. Pertanyaan-pertanyaan itu terus diucapkan oleh Zainab namun tidak ada yang menjawab. Sementara pukulan dari balik pintu kamarnya semakin keras. Jantung Zainab kembali berdegup dengan kencang. Zaki, apa kau sudah sampai? Teriak Zainab sambil menuju ke arah pintu kamarnya. Saat Zainab mendekat ke arah pintu, suara gedoran pintu tersebut semakin keras, membuat nyali Zainab turun dan rasa ketakutannya semakin besar. Ia berusaha melawan semua itu dengan memberanikan diri untuk membuka pintu kamarnya. Dan Zainab membuka sedikit pintu kamarnya. Suara tersebut tiba-tiba menghilang. Dia perlahan membuka lebar pintunya. Tangannya yang bergemetar dengan ekspresi wajah yang masih terlihat panik atas kejadian yang baru saja ia alami, semakin membuat keringat pada tubuhnya keluar begitu deras. Zaki, ucap Zainab pelan sambil melebarkan pintu kamarnya. Namun, saat pintu tersebut telah terbuka lebar, tidak ada seorang yang terlihat di luar, apalagi untuk menggedornya. Angin tiba-tiba menghembus dengan kencangnya. Suara desisan ular tiba-tiba terdengar lagi. Astagfirullahalazim, ucap Zainab sambil terus berzikir dengan tasbih yang ia bawa. Karena hawanya semakin membuat bulu kuduknya merinding, Zainab segera menutup kembali pintu kamarnya. Namun, belum sampai ia menutupnya, Mayang tiba-tiba mengagetkan Zainab. Muka Mayang yang masih penuh darah dan bajunya yang sudah robek tak karuan serta hijab yang ia kenakan sudah lepas sehingga rambutnya terurai acak-acakan dengan mendadak muncul di depan wajah Zainab. Mayang bergelantungan di depan pintu layaknya seekor kelelawar. Sontok saja wajah Mayang yang sangat dekat dengan Zainab membuat Zainab berteriak histeris dan segera lari menjauhi Mayang. Mayang pun tidak diam begitu saja, ia merayap bagaikan cicak mengelilingi kamar Zainab. Wajah Zainab sangat tegang, kepalanya semakin pusing ketika melihat Mayang terus berputar mengelilingi tembok kamar tidurnya. Mayang, kenapa dengan kamu nak? Ucap Zainab tiba-tiba tersungkur kaku. Tiba-tiba jin yang merasuki Mayang tertawa melihat Zainab yang begitu ketakutan. Kamu takut ibu? Tambahnya lagi. Suara Mayang begitu menyeramkan. Suara lelaki serak ditambah seperti ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya. Sehingga di saat ia berbicara terkesan besar dan juga tidak begitu jelas. Bagaimana kalau aku membunuhmu? Ucapan Mayang kali ini semakin membuat Zainab ketakutan. Ia pun merangkak mundur menjauhi Mayang. Mayang pun tiba-tiba mengambil tongkat yang biasa digunakan ibunya untuk berjalan ketika kakinya sakit. Matimu sudah dekat. Ucapnya lagi. Sambil memegang tongkat tersebut, Mayang mulai mendekati Zainab dan mengarahkan tongkat kayu tersebut ke arah tubuhnya. Mayang, istighfar Mayang, ingat Allah. Jin yang merasuki Mayang malah tertawa dengan keras. Ia sangat suka jika melihat manusia sangat ketakutan saat berhadapan dengannya. Kini Bu Zainab tersender di lemari baju, dirinya tidak dapat mundur kembali. Sementara itu Mayang semakin dekat dengannya. Suara desisan ular dan erangan yang keras keluar dari mulut Mayang memuntahkan sesuatu ke arah Zainab yang tak lain adalah darah berisikan cacing dan nanah. Muntahan tersebut tepat mengenai wajah Zainab. Bau dari muntahan tersebut sangatlah busuk membuat wajah Zainab semakin pucat. Inilah akhir dari kematianmu, ucap Mayang sambil memukul kepala Zainab dengan kayu yang ia bawa tadi. Prak! Zainab pun terpental ke arah pintu di kamarnya.
Pukulan itu sangatlah kencang sehingga menyebabkan kuping Zainab berdegung dan kepalanya mengeluarkan darah segar dan kental. Nafas Zainab terdengar sesak. Dirinya tak mampu lagi berdiri. "Ya Allah, bantulah aku. Lindungilah aku," ujar Zainab dalam hati meminta perlindungan kepada Allah. Sementara itu, Mayang kembali mendekati Zainab. Kali ini dirinya tiba-tiba memecahkan kaca lemari baju dan mengambil salah satu puing kaca tersebut untuk melukai Zainab. Saat melihat itu, mata Zainab kembali melotot. Dirinya belum bisa berdiri dan hanya bisa melihat Mayang dengan posisi tubuh tengkurap. Darah dari kepala Zainab terus mengucur deras. Kuping sebelah kanannya sudah tidak bisa mendengar lagi akibat pukulan keras tersebut. "Ahahaha, apa kau ingin tahu siapa aku?" tanya jin yang berada di dalam tubuh Mayang tersebut. "Aku adalah iblis yang telah dilukai oleh anakmu," ucapnya keras. Zainab pun syok mendengar ucapan jin yang merasuki tubuh istri dari anaknya itu. "Allah bersama orang-orang yang beriman, engkau pantas dilukai dan disakiti wahai iblis laknatullah," teriak Zainab menentang jin tersebut. Mendengar ucapan tersebut membuat jin tersebut semakin marah. Ia kemudian dengan cepat merayap ke atas lampu dan meloncat dari lampu tersebut ke arah Zainab sambil memegang puing kaca yang telah ia siapkan untuk menusuk keras tubuh Zainab. "Apa sekarang ada yang melindungimu wahai ibu tua? Cepat minta perlindungan kepadanya untuk melawanku," teriaknya keras sampai teriakannya tersebut menggoyangkan seisi kamar Zainab sehingga menyebabkan semua barang-barang yang ada di dalamnya hancur berantakan. Dengan menggunakan tubuh Mayang, jin tersebut kemudian melompat dan berak. Puing kaca tersebut ditancapkannya. Namun Zainab dapat menghindar dari serangan tersebut karena ia menggulingkan badannya ke arah samping. Mayang kemudian menengok ke arahnya. Matanya yang penuh dendam semakin memperlihatkan wujud asli dari jin tersebut. Zainab tahu betul sepertinya jin tersebut sangat membenci keluarganya. "Apa yang kamu inginkan dari dia, aku dan keluarga anakku?" tanya Zainab dengan nada marah. Ia hanya tersenyum jahat kemudian menarik kembali kaca yang telah tertancap di lantai kayu tersebut. "Katamu apa?" Jin tersebut kembali bertanya sambil berdiri dan menggenggam kencang kaca yang sangat tajam tersebut. Dengan wajah menyeramkan dan dipenuhi darah, Mayang melangkah mendekati Zainab. "Yang aku mau adalah membunuhmu," ucapnya keras sambil menaikkan puing kacang tersebut menggunakan kedua tangannya, layaknya ingin menancapkan tongkat di tanah. "Matilah kau!" Teriakan keras disertai guncangan yang begitu hebat membuat seisi kamar hancur berantakan. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!" Belum sempat ia melukai Zainab, tiba-tiba azan subuh berkumandang. Jin yang ada dalam tubuh Zainab kesakitan. Melihat peristiwa tersebut membuat Zainab semakin percaya akan pertolongan Allah. Teriak jin tersebut kemudian keluar dari badan Mayang. Berak, tubuh Mayang pun langsung terjatuh. Saat itu juga Zainab berusaha membangunkan badannya untuk menolong Mayang. Namun rasa sakit pada tubuhnya membuatnya tak mampu untuk bangun. Badannya lemas, kepalanya bertambah pusing, ditambah lagi darah yang masih terus keluar dari kepalanya. Sementara itu, Zaki pun tiba-tiba terbangun dari tidurnya saat mendengar azan subuh. "Astagfirullah, aku ketiduran." Wajahnya panik tak kala ia melihat jam menunjukkan pukul 4.30. Ia langsung berpikir tentang ibunya. Pikirannya makin tak karuan. "Lebih baik aku sholat subuh dulu sebelum kembali melanjutkan perjalanan," ucapnya dalam hati. Sebelum ia mencari masjid, tiba-tiba pemilik rumah tersebut keluar sambil membawa sajadah dan juga mukena. "Hei, kamu siapa?" tanya seorang wanita tua pemilik rumah. "Aku Zaki, mohon maaf aku mengagetkanmu, Bu," jawabnya. "Ngapain kamu di depan rumah saya kayak maling saja?" tanyanya lagi dengan wajah yang begitu sinis. "Oh iya, sekali lagi saya minta maaf, Bu. Saya tadi numpang berteduh karena hujan lebat. Pas saya berteduh, saya sampai ketiduran di kursi Ibu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Saya juga nggak enak kalau harus mengganggu Ibu dengan mengetuk pintu Ibu. Karena kan memang sudah malam juga. Jadi saya pikir malah nantinya saya mengganggu waktu istirahat Ibu," jelasnya. Wanita tersebut tidak bertanya apapun lagi kepada Zaki. Ia terus memperlihatkan mimik wajah yang sinis kepadanya. Lalu pergi meninggalkan Zaki sambil nyeloteh. "Anak sekarang gak punya sopan santun." Mendengar celotehan tersebut semakin membuat Zaki merasa bersalah. Kemudian ia pergi dari kediaman wanita tersebut dan mencari musola terdekat untuk dia sholat subuh. Sesampainya di musola, Zaki mendengar warga setempat sedang membicarakan kematian seorang wanita. "Tahu gak, Bu Lela yang judes itu kemarin malam mati bunuh diri di danau," ucap salah seorang warga di situ. Setelah menguping pembicaraan tersebut, kemudian ia menghampiri warga di situ. "Bu Lela itu yang tinggal di rumah sana?"
Tanya Zaki sambil menunjuk arah jalan menuju rumah wanita yang ia jadikan tempat berteduh semalam. Iya benar mas, jawab mereka. Mati bunuh diri? Tidak mungkin, saya baru saja berbincang sama beliau tadi sebelum saya berangkat ke sini, ujar Zaki penuh keheranan. Warga setempat memperhatikan Zaki dan kembali bertanya, kamu orang mana? Saya belum pernah lihat kamu sebelumnya. Oh iya, saya Zaki. Jadi tadi malam saya berteduh di rumah tua di tepi jalan sana, dan saat subuh tadi saya bertemu wanita tua juga dan dia pemilik rumah tersebut. Mana mungkin dia sudah mati karena baru saja saya tadi bertemu dengannya, jawab Zaki. Warga tersebut kemudian berasumsi bahwa arwah Lela gentayangan karena semasa hidupnya dia seorang pendukun. Pendukun? Tanya Zaki keheranan. Iya mas, banyak banget orang yang mati karena ulahnya nyantet sama guna-guna orang. Saat warga tersebut berbicara seperti itu, kemudian Zaki bertanya kembali, kalau dia pendukun, kenapa saya tadi bertemu dengannya dan dia membawa sejadah dan mukena untuk sholat? Warga tersebut kemudian kembali menjawab bahwa Lela adalah pendukun munafik. Dia kerap kali melakukan ibadah sholat untuk menutup-nutupi profesinya tersebut. Setelah obrolan singkat tersebut, kemudian mereka semua masuk ke musola untuk melaksanakan sembahyang subuh. Usai sholat subuh, kemudian Zaki melanjutkan perjalanannya. Jam menunjukkan pukul 5.30. Dia telah memperkirakan akan sampai ke rumah pada pukul 6.15. Sesampainya di rumah, Zaki terkejut melihat jendela rumah ibunya yang pecah. Pintu rumahnya yang terbuka dan juga pada saat ia masuk ke dalam, semua keadaannya sangat kacau. Barang-barang di rumahnya hancur, bahkan sudah seperti gudang yang tak terurus. "Ibu!" teriak Zaki sambil berlari dan masuk menuju kamar ibunya. Betapa terkejutnya dia tak kalah melihat ibu dan juga istrinya yang berbaring tak berdaya dengan darah yang sangat keduanya. Zaki menangis tak henti-hentinya. Setelah dicek urat nadinya, ternyata mereka berdua sudah tidak bernafas lagi. Bagaimana bisa dua orang yang ia sayangi pergi begitu cepat? Saat melihat jenazah sang istri yaitu Mayang, Zaki melihat keganjalan, di mana wajah Mayang sama persis seperti Sisil. Semua bekas luka dan juga memar di wajahnya sama seperti kondisi Sisil saat itu. Setelah itu, Zaki pun berasumsi bahwa yang dimaksud ibunya saat itu adalah ini. Mayang disihir sama seperti Sisil, ujar Zaki dalam hati. Setelah itu, Zaki pun segera mengurus jenazah mereka. Yang sabar ya Pak. Semua warga yang datang ke kediaman Zaki turut berbela-sungkawa atas kematian ibu dan juga istrinya yang tidak diduga tersebut. 1 bulan kemudian, setelah kejadian itu, Zaki seakan trauma, dan dirinya bertekad tidak akan mau mengobati orang-orang lagi yang terkena gangguan jin atau sihir dan santet sekalipun. Namun kala itu, Malik, teman yang sudah dianggap seperti keluarganya sendiri, kembali menghubungi Zaki. "Halo, Assalamualaikum Malik, ada apa? Tumben menelepon nih," tanyanya. "Zaki, aku mau meminta bantuanmu lagi. Kali ini sangatlah serius," ujarnya. "Bantuan apa Malik? Kalau soal merukyah lagi, aku tidak mau. Kau kan sudah tahu tentang itu." "Zaki, aku mohon sekali ini saja. Adikku David kali ini ia mengalami gejala yang sama seperti Sisil waktu itu. Apakah kamu mau membantuku? Karena kau memaksa?" "Baiklah." Itulah percakapan terakhir Zaki dengan Malik sebelum ia menutup handphonenya. Zaki terus berpikir, ia harus mencari cara agar dapat menghilangkan rasa trauma pada dirinya. "Ah!" teriak Zaki. Ia sepertinya masih terbayang-bayang dengan jasad Mayang dan ibunya yang mati secara tidak wajar akibat jin tersebut. Setelah berteriak histeris, Zaki kemudian beristighfar. Tidak mudah baginya untuk cepat melupakan rasa trauma tersebut dalam sekejap. Daripada ia terus memikirkan hal yang hanya membuatnya stres, ia pun kemudian berwudu dan melaksanakan sholat sunnah duha. "Di mana adikmu Malik?" "Dia di kamar itu," tunjuknya. Zaki berjalan menuju kamar tersebut. Ia sangat keheranan karena pintu dan tulisan-tulisan Arab tersebut sama persis saat ia hendak merukyah Sisil. "Apa? Apa kau yang menempel ini, Malik?" "Iya, aku yang menempelnya." "Kenapa kau lakukan ini?" Zaki tak bangun dari tidurnya dengan wajah yang terlihat pucat disertai dengan nafas yang begitu berat. "Mimpi apa ini?" tanyanya dalam hati. Ia teringat ia ketiduran usai mengerjakan sembahyang duha tadi. Kemudian Zaki terus beristighfar mengagungkan nama Allah. Setelahnya, ia berdiri dan mencari handphonenya. Ia menelepon Malik. "Halo, Assalamualaikum Malik." "Iya, Waalaikumsalam Zak. Ada apa telepon lagi?" "Sepertinya aku tidak bisa Malik. Aku tidak bisa. Tidak bisa kenapa? Ayolah bantu sahabatmu ini. Pikiranku sedang kacau melihat adikku seperti ini Zaki. Hanya kamu yang bisa melakukannya," ujar Malik memohon. "Baiklah, izinkan aku untuk menemui Adam, ustadz pendamping yang akan membantuku untuk menyelesaikan kasus ini. Aku butuh waktu 3 hari sebelum aku mengobati adikmu Malik." Mendengar perkataan Zaki, Malik mengiyakannya. Setelah itu, Zaki bergegas membenahi semua barang-barangnya. Ia akan menemui Adam, sahabat lamanya yang sama bertugas sebagai purukyah. Untuk sampai ke kediaman Adam, ia harus menempuh jarak yang lumayan jauh, karena rumah Adam berada di desa Bejo. Sekitar 3 jam untuk sampai ke sana jika ia menggunakan motor. Zaki pun memutar pedal gasnya dan segera pergi meninggalkan rumah ibunya yang sudah sepi dan tak ada penghuninya. Jam menunjukkan pukul 5.30, ia pastikan akan sampai di desa Bejo sekitar 3 jam lagi.
Kemudian Zaki berhenti sejenak di salah satu musola untuk menunggu sholat asar. Sambil menunggu sholat asar, ia pun sedikit menyendarkan tubuhnya dan berzikir kepada Allah. "Kamu Ustadz Zaki?" tanya seorang lelaki yang ternyata adalah pengurus musola tersebut. Zaki pun mengangguk keheranan. Kenapa dia bisa tahu namaku? Pikirnya. "Pergi dari musola ini pembunuh!" teriaknya keras. Pengurus musola tersebut kemudian melemparkan sebuah koran berisi berita tentang dirinya. Seorang ustadz telah membunuh seorang wanita yang disinyalir terkena gangguan sihir. Setelah membaca koran tersebut, ia terkaget. Jantungnya berdegup kencang ditambah sedikit keringat keluar dari keningnya. "Berita ini salah, Pak. Saya tidak membunuh dia. Dia memang telah meninggal setelah saya mengeluarkan jin yang bersarang pada tubuhnya. Itu artinya dia meninggal karena sihir, bukan karena saya," jawab Zaki membela. "Alah, sihir apa sihir, yang penting kamu bukan seorang dokter yang dapat mengobati orang sembarangan. Kamu ini hanyalah seorang pembunuh berkedok ustadz. Dia patut dibunuh. Lempari dia dengan batu. Jadikan musola ini saksi bahwa kita telah membunuh musuh Allah." "Bunuh dia!" teriaknya. "Mas, bangun mas, sudah asar." Allahu Akbar. Terkagetnya Zaki saat pundaknya ditepuk oleh seorang jamaah yang hendak sholat asar. "Aku ketiduran lagi. Dan kali ini aku mimpi buruk lagi. Ya Allah, pertanda apa ini?" ucapnya dalam hati. Setelah itu Zaki kembali mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat asar. Usai sholat, ia duduk di luar musola sembari memakai sepatunya. "Kamu orang baru di sini?" tanya seseorang dari arah belakang Zaki. Zaki pun menoleh ke arahnya. "Oh, bukan kek. Saya hanya istirahat sejenak di sini. Kebetulan perjalanan masih cukup jauh, jadi saya sempatkan sholat asar dulu, takut nggak sempat," jawabnya. "Oh, memangnya kamu mau kemana?" tanya lagi lelaki tua tersebut. Rambutnya yang sudah agak memutih ditambah sorban yang meliliti lehernya dan sajadah yang diurai di pundaknya membuat terlihat seperti seorang ustadz juga. "Saya mau ke desa Bejo, kek. Ada urusan yang harus saya selesaikan di sana." "Desa Bejo? Kamu jangan ke sana." "Ah? Memangnya kenapa, kek? Kamu belum tahu cerita terbaru dari desa itu?" "Belum," jawab Zaki penasaran. Desa itu sekarang menjadi desa penyembah setan. Akibat perbuatan seorang ulama besar yang dulunya sangatlah agamis, namun setelah ia berkuasa, ia mengubah segalanya. Ulama yang kekek maksud itu, apakah Adam? Aku tidak tahu namanya, tapi dia masih terlihat muda. Aku sarankan agar kamu mengurungkan niatmu untuk pergi ke sana, tambahnya. Mendengar perkataan tersebut membuat Zaki semakin penasaran. Namun tekadnya untuk pergi ke sana harus ia selesaikan. "Aku akan tetap ke sana," jawab Zaki. Kakek-kakek tersebut kemudian berjalan dan pergi meninggalkan Zaki. Sebelum ia pergi, ia berpesan, "Aku sudah peringatkan kamu." Zaki pun menengok jam di tangannya. Pukul 16.00, "Aku harus segera berangkat agar tidak kemalaman," ucapnya dalam hati. Ia mengendarai motornya lagi dan melewati perjalanan yang cukup terjal. Namanya juga desa, jalanannya tidak terlihat bagus. Apalagi di sekelilingnya masih dibatasi dengan semak belukar. Jam pun telah menunjukkan pukul 18.05. 15 menit lagi ia akan sampai di desa Bejo. Sebelum sampai di desa Bejo, tiba-tiba Zaki bertemu dengan Adi. Ia pun memberhentikan motornya. "Astagfirullah. Adi, sedang apa kamu?" tanyanya. Tubuh Adi berlinangan darah. Terlihat bekas cambukan di sekujur tubuhnya. Betisnya bolong seperti disundut oleh besi panas. Ia merangkak dan tak berbicara. Bibirnya pucat, wajahnya babak belur seperti habis dipukuli oleh puluhan orang. Ia hanya mengerang kesakitan. "Biar ku bantu," ucap Zaki, langsung membompong tubuh Adi dan menaikkannya ke motor. "Zak, kamu mohon jangan ke desa Bejo. Di sana banyak orang dolim. Ini yang mereka perbuat kepada aku," ujar Adi sambil bertabat-tabatan dalam berbicara. Zaki pun berpikir sejenak. Ia bingung ingin memilih lanjut atau langsung pergi ke rumah Malik membawa kakaknya ini. "Aku sepertinya sekarat," teriak Adi. Kepanikan semakin dirasakan olehnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke rumah Malik menghantarkan adiknya ini. Ia berpikir lebih baik ia segera membawa adik ke rumah sakit di sana daripada ia harus mementingkan egonya. "Aku akan ke rumah Malik, itu tandanya aku akan langsung meruqyah adiknya. Apakah aku bisa melakukannya sendiri?" Itulah yang Zaki rasakan saat ini. Bimbang, takut, dan rasa trauma itu menjadi satu dalam tubuhnya. "Pegangan yang keras ya, aku akan membawamu pulang," ujar Zaki sambil memutar arah motornya dan kembali untuk mendatangi rumah Malik. Kala itu hari semakin malam dan gelap. Zaki terus melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi.
Ia merasa bahwa Adi harus segera mendapatkan pengobatan. Pukul 21.00, Zaki telah melewati plang bertuliskan Dusun Pamanah, yang artinya sebentar lagi ia akan sampai ke rumah Malik. Namun saat Zaki sedang melihat kaca spion motornya, ia tiba-tiba melihat mulut Adi menganga keluar darah dari mulutnya, disertai lidahnya yang menjulur panjang seperti ular yang akan memangsa korbannya. Lidahnya tersebut menjulur sampai melilit lehernya. Astagfirullahaladzim, ucap Zaki yang dengan cepat menekan pedal rem motornya dan berusaha melepaskan lilitan lidahnya yang semakin mencengkeram leher Zaki. "Adi, apa yang kau lakukan?" teriak Zaki dengan suara yang serak, karena lilitan tersebut semakin bertambah kencang tatkala dia berusaha melepaskannya. Mata Adi malah semakin melotot dan tiba-tiba ia memuntahkan lintah dan juga kelapang dari dalam mulutnya, dan semua itu mengenai badan Zaki. Wajah Zaki semakin panik, matanya melotot tak kala binatang-binatang tersebut merayap. Darah yang kental disertai bau busuk keluar terus-menerus dari mulutnya. Zaki terus memegang lidah Adi dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya. "Ya Allah, yang maha mendengar doa-doa hambanya, aku memohon dengan pertolonganmu, aku memohon dengan kekuatanmu, bantulah aku, jauhkanlah sihir yang sedang berusaha melukaiku, aku meminta kepadamu ya Allah, tiada daya dan upaya melainkan pertolonganmu, Allahu Akbar," ucap Zaki sambil menarik lidah Adi, dan semua atas izin Allah lidah Adi pun putus dan dengan cepat Zaki berlari menjauhi Adi. Astagfirullah, Zaki terus berzikir, nafasnya terdengar berat, ia sangat kelelahan akibat kejadian tersebut. Entah Zaki berlari sudah sampai di mana, sampai akhirnya ia melihat rumah. Ia menghampiri rumah tersebut. Ini kan rumah milik kakeknya Malik. "Iya, aku tahu persis. Aku dulu pernah ke sini untuk menemuinya. Ini Dusun Pamanah. Iya, aku tahu persis." Zaki pun langsung bergegas menelepon Malik agar ia dapat membantunya. Namun tidak ada jawaban darinya. Ia terus melihat ke arah semak belukar di depannya. Walaupun ia sudah berada di teras rumah, rasa kekhawatiran tersebut terus menghantuinya. Apakah Adi mengikutiku? Saat Zaki terus-menerus melihat ke arah depan sana, tiba-tiba, prak, seseorang memukulnya dari arah belakang dan Zaki pun pingsan, tak sadarkan diri. Kemudian, Zaki membuka matanya. Saat itu kepalanya masih terasa pusing dan ngilu. Penglihatannya pun masih kabur dan tidak jelas. Ia memegang bagian belakang kepalanya. Pukulannya yang sangat keras membuat tubuhnya terasa berat. "Di mana ini?" ujar Zaki dalam hatinya sambil memperhatikan setiap sudut ruangan tersebut dengan penglihatannya yang masih kabur. Setelah itu ia baru menyadari tubuhnya diikat di sebuah kursi. Badannya berusaha melepas ikatan tersebut, namun apa daya ikatan yang terlalu kencang menyulitkannya untuk bergerak. "Ah!" gumamnya Zaki sambil berusaha memegang tali yang mengikatnya. Karena terlalu sulit, akhirnya ia berhenti. Ia mengambil nafas dalam-dalam berusaha menenangkan pikirannya. Saat ia terdiam di kursi, brak! Tiba-tiba, mayat Mayang, istrinya yang masih terbungkus kain kafan yang sudah kusam akibat tanah merah dan juga sebagian wajahnya yang sudah dimakan rayap serta binatang lainnya, ada di hadapannya. Zaki pun sangat syok saat melihat mayat istrinya. "Siapa yang melempar mayat istriku?" teriak Zaki begitu keras. Ruangan tersebut begitu pudar, hanya ada lampu kuning redup di atas kepalanya yang menyinari dirinya, sementara itu di sekelilingnya sangatlah gelap. Tiba-tiba keluarlah seorang kakek-kakek tua dari sudut ruangan yang gelap gulita itu. "Zaki Abdul Ihsan? Benar kan?" tanya kakek tua tersebut kepadanya. Saat itu Zaki belum melihat wajahnya. Ia baru melihat sebagian janggutnya yang panjang dan sudah memutih. "Siapa kau? Dan apa mau kau?" tanya Zaki kepadanya. Wajahnya semakin pucat, terlihat keringat terus mengucur deras dari arah dahinya. "Aku tidak ada urusan denganmu, tapi..." jawab kakek tua tersebut sambil tersenyum dan mengelus-ngelus kepala ayam yang sedang ia bawa. "Aku yang punya urusan denganmu," teriak seseorang dari balik sudut ruangan yang gelap itu. "Siapa kau?" jawab Zaki dengan teriakan yang begitu keras. "Kenapa Pak Ustadz? Takut? Suaramu seperti tak asing di telingaku. Tunjukkan jati dirimu, iblis!" teriaknya lagi. Zaki pun menoleh kembali ke mayat istrinya. "Manusia kafir, kembalikan mayat istriku ke kuburannya lagi," bentak Zaki. "Kau pikir kau tidak kafir, Pak Ustadz?" jawab kakek tersebut sambil melotot. "Kita lihat seberapa kuat kau menghadapi semua ini. Kalau kau memang seorang perukyah, coba rukyah semua iblis yang ada di dalam tubuh orang-orang ini." Brak!
Tiba-tiba terlihat Adi, kakaknya Malik, didorong masuk oleh kakek tua tersebut sambil dipegang rantainya bak anak anjing yang hendak dibawa pergi. "Adi," ucap Zaki dengan begitu terkejut. Kondisi Adi masih sama seperti apa yang ia lihat. Jin telah merasuki tubuhnya. Brak. Kemudian, terlihat David, adiknya Malik, didorong masuk kembali dan memperlihatkan kondisi yang sama. Mereka, Adi dan David, layaknya seperti binatang, suaranya berdesis dan mulutnya terus menganga seakan ingin mencengkeram mangsa di depannya. Saat melihat keduanya, jantung Zaki langsung berdetak begitu kencang. Kakinya gemetar dan tubuhnya seakan kaku tidak bisa bergerak. "Ya Allah, tolong aku," ujar Zaki dalam hatinya. Kakek tua tersebut kemudian mengambil rambut Zaki. Dipotongnya rambut Zaki menggunakan gunting kecil yang sudah terlihat karatan. "Sekarang, aku akan membuatmu sama seperti mereka, Zaki. Aku akan membuka gerbang iblis yang sangat kuat dan jahat untuk merasuki badan kau, Zaki, sehingga engkau akan membuat kerusakan di bumi ini layaknya iblis. Engkau akan menjadi bagian dari mereka dan masuk neraka bersama-sama," ujar kakek-kakek tua tersebut sambil tertawa. Wajah Zaki semakin tegang tak kala ia berhasil mengambil rambutnya. "Hatimu seperti iblis, kaulah yang pantas bersamanya," teriak Zaki begitu kencang. "Bisakah kau hentikan bacotmu itu? Sebentar lagi, kau akan jadi pengikutku." Zaki berusaha melepaskan ikatan yang ada di tubuhnya. "Mau kemana? Kau tidak akan mampu melepaskannya, Pak Ustadz. Jadi siapkan dirimu saat ini ya," ucapnya sambil pergi meninggalkan Zaki. Kemudian ia pun masuk kembali ke sudut ruangan yang gelap itu. Selang beberapa menit, kakek tua tersebut pun kembali lagi menemui Zaki. Ia sekarang membawa ayam kampung yang masih hidup. "Aku sudah siapkan ritualnya. Kenapa mukamu begitu tegang, wahai Ustadz Zaki? Berdoalah semoga Tuhanmu menolongmu," tambahnya sambil tertawa begitu keras. "Kau memang benar-benar iblis. Kau tidak mempunyai hati. Hidupmu sesat. Allah akan menolongku, aku percaya itu. Aku tidak pernah takut dengan manusia sepertimu. Sepertinya aku harus segera membungkam mulutmu itu sekarang." Kakek tua tersebut pun kemudian memasukkan rambut Zaki ke dalam sebuah mangkuk kecil. Kemudian ia memotong kepala ayam kampung tersebut dan darah ayam kampung tersebut ia masukkan ke dalam mangkuk berisikan rambut Zaki. Dengan menggunakan mantra-mantra, ia berusaha menyihir Zaki. Tak kala mata Zaki melihat kejadian tersebut, kemudian ia segera membaca ayat-ayat suci Al-Quran, meminta kepada Allah agar sihir yang sedang dilontarkan tersebut tidak dapat memasuki tubuhnya. "Ya Allah, bantulah aku, berilah aku pertolonganmu. Aku rela mati demi menjaga imanku darinya. Aku tidak ingin tertipu daya dengan mantra-mantranya. Hanya kepadamulah ya Allah aku memohon perlindungan dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan," ucap Zaki dalam hatinya. Saat itu, kakek tua tersebut kemudian meminum darah ayam kampung beserta rambut Zaki. Ia pun kembali membacakan mantra-mantranya. "Terbukalah gerbang iblis," ucap kakek tua tersebut di akhir kalimat dari mantra yang ia bacakan. Saat itu tiba-tiba kepala Zaki terasa berat dan pusing, wajahnya memucat, dan bibirnya terlihat sangatlah kering dan pecah-pecah. "Wah!" teriak sesosok iblis berwajah hancur dan matanya buta di depan wajah Zaki. Kemudian iblis tersebut berusaha membuka mulut Zaki. Saat Zaki dipaksa membuka mulutnya, iblis tersebut kemudian masuk ke dalam tubuh Zaki melalui mulutnya, dan seketika mata Zaki pun langsung melotot. Matanya menjadi putih, tidak ada bola mata berwarna hitam di tengahnya. Wajahnya berubah menjadi sangatlah buruk, diikuti dengan urat yang begitu besar menonjol dari arah dahinya. Saat itulah gerbang iblis terbuka, di mana seorang iblis yang dirantai dan diikat dikeluarkan dengan cepat oleh seorang ahli sihir. Gerbang yang tadinya tertutup di alam gaib, kini terbuka dan dimasukkan ke alam manusia. Zaki yang telah dirasuki oleh iblis jahat suruhan kakek tua tersebut, kini mengikuti setiap perintah dari kakek-kakek itu. "Bagus, kerjamu sangat bagus, Kimarno," ucap sesosok pria yang dari tadi menonton Kimarno dan Zaki dari balik sudut ruangan yang gelap itu.
Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku sudah mengendalikannya. Apakah kita langsung membunuhnya? Jangan dulu kita bunuh. Aku masih belum puas dengan ini. Aku ingin Zaki membunuh sahabatnya terlebih dahulu, yang ada di desa Bejo sana. Kalau begitu sekarang saja kita ke sana. Jangan terlalu terburu-buru, Marno. Pukul 00.00, kita harus segera menemukan sahabat Zaki tersebut. Aku ingin melihatnya membunuh sahabatnya dengan tangannya sendiri. Ini akan menjadi siksaan yang pedih untuknya, ucap pria tersebut sambil tersenyum jahat. Tepat pukul 00.00, astagfirullahalazim, terdengar Adam sedang beristighfar di kamarnya. Krik, krik, brak, suara apa itu? Tanya Adam dalam hatinya. Seperti berasal dari loteng rumah. Tambahnya lagi, Aminah, Aminah, apa itu kau? Teriak Adam. Kemudian Adam bergegas mencari Aminah, istrinya. Kemana Aminah? Sudah larut seperti ini, apa dia ke dapur? Lanjut Adam berjalan mencari istrinya ke arah dapur. Sresek-sresek, terdengar suara seseorang sedang mengubrak-abrik makanan. Aminah? Kemudian Adam pun masuk ke dalam dapur sambil terus memanggil nama istrinya. Langkahnya yang pelan tanpa disertai suara membuat suasana rumahnya semakin sepi. Aduh, kau ini mengagetkanku saja Aminah. Sedang apa kau di sana? Tanya Adam. Ia pun menghampiri istrinya tersebut. Namun, saat ia hendak memegang pundak Aminah, tiba-tiba leher Aminah memutar sebanyak 90 derajat layaknya burung hantu. Dan mulutnya dipenuhi darah akibat daging mentah yang sedang ia makannya. Wah! Teriak Aminah sampai menjadikan ruangan di situ bergetar. Semua panci dan juga alat-alat dapur lainnya berjatuhan. Seketika Adam pun terpental ke belakang dan menabrak tembok sebelum akhirnya jatuh ke lantai. Ya Allah, makhluk apa itu? Ujar Adam dalam hati. Dapur yang minim akan penerangan semakin membuat Adam susah untuk melihat makhluk tersebut. Tidak mungkin jika dia istriku. Saat itu Adam pun berusaha menenangkan pikirannya. Tubuhnya masih tergeletak di lantai. Jantungnya masih cukup berdetak dengan kencang. Wajahnya sedikit terlihat panik dan tegang. Ia berusaha mengatur napasnya. Terdengar suara jeritan seorang wanita dari kamar Adam. Ya, itu adalah suara Aminah. Adam pun langsung berdiri dan berlari ke arah kamarnya. Aminah, teriak Adam. Saat itu ia menghampiri Aminah. Wajah Aminah terlihat begitu syok disertai goresan-goresan pisau di lengannya, yang menyebabkan darah segar keluar begitu banyak dari tangannya. Kamu kenapa Aminah? Apa yang kamu lihat? Tanya Adam sang suami. Aku melihat wajah Ustadz Zaki. Tapi wajahnya sangat menyeramkan. Dia sepertinya bukan Ustadz Zaki. Saat aku menghampiri dia berusaha melukaiku. Itu sangat mengerikan Adam. Ujar Aminah sambil menangis dan sekujur badannya terlihat bergemetar. Apa ini ada hubungannya dengan kematian ibu dan istrinya? Pikir Adam. Flashback ke cerita sebelumnya. Brak, brak, brak. Assalamualaikum Adam, teriak seseorang dari balik pintu rumahnya. Waalaikumsalam. Adi, ada apa? Ini gawat Dam. Gawat kenapa? Adikku, David, dia mengalami sakit yang sama seperti Sisil. Aku mohon padamu, apakah kamu bisa mengobatinya? Aku sudah tahu itu Adi. Tadi Zaki menelponku katanya dia akan menemuiku malam ini. Dia juga bercerita bahwa dia membutuhkan bantuanku untuk meruqyah seseorang. Sekarang, aku tahu ini pasti kasus yang sama. Jawab Ustadz Adam sahabat Zaki. Jadi Zaki juga mau menolong adikku. Bukankah dia sudah trauma dan berhenti menjadi seorang peruqyah? Aku tidak tahu kalau soal itu. Kemungkinan besar adikmu Malik yang memaksanya. Kau kan tahu sendiri, Zaki itu orangnya tidak enakan, apalagi sama teman dekatnya. Kalau begitu, aku akan menunggu kalian berdua di rumahku. Aku sangat membutuhkan bantuan kalian. Insya Allah, sesampainya Zaki ke sini, aku akan langsung bergegas ke rumahmu esok hari. Baiklah Pak Ustadz, terima kasih atas bantuanmu. Aku pulang dulu ya. Tidak ingin mampir dulu Adi. Gak usah Dam, nanti merepotkan. Lagi pula aku harus menjaga adikku. Terima kasih sebelumnya, Assalamualaikum. Zaki, dia sampai sekarang belum juga menemuiku. Apa mungkin Zaki? Aminah terus menggigil ketakutan. Bibirnya yang bergemetar layaknya orang kedinginan semakin membuat Adam resah. Aminah, kau tidak apa-apa kan? Sekarang, kau harus banyak berzikir dan berdoa karena menurutku ada aura jahat yang akan mengancam keluarga kita. Ujar Adam. Adam adalah seorang ustadz sama seperti Zaki. Namun dirinya tidak menjadi seorang peruqyah. Dia hanyalah seseorang yang suka akan wawasan dalam dunia gaib. Sehingga Zaki sering sekali belajar banyak darinya. Krik, krek, krek. Suara itu lagi, ujar Adam dalam hati. Kemudian ia melihat ke arah plafon rumahnya.
Saat ia memperhatikan setiap sudutnya, tiba-tiba lampu yang ada di dalam kamarnya mati. Astagfirullahaladzim. Aminah, kau tetap pegang tanganku. Aku harus mengambil senter. Setelah itu, Adam pun mencari senter di meja laci kamarnya. Dan ia pun menemukannya. Aminah, tetap di belakangku. Aku akan menjagamu, ujar Adam sambil menyenter pelapon rumahnya. Sebenarnya apa yang terjadi, Adam? Kenapa mereka menyerang keluarga kita? Tanya Aminah. Aku tidak tahu, tapi aku mohon kepadamu, jangan lengah, fokus, dan jangan sampai pikiranmu kosong. Ingat, jin akan mudah masuk jika kau lengah, ujar Adam kembali, mengingatkan istrinya. Ia pun terus berjalan pelan sambil menyenter terus setiap sudut ruangan di dalam kamarnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba, brak, pelapon rumah Adam jebol, dan saat Adam menyinari pelapon yang jebol tersebut dengan senternya, ia mendengar suara desisan ular. Sedikit demi sedikit ia menurunkan cahaya senter tersebut dari atas sampai ke bawah. Dan betapa terkejutnya Adam saat cahaya senter tersebut menyinari sesosok pria dengan tubuh besar sambil merangkak, dan kepala dan rambutnya yang dipenuhi dengan darah serta pundaknya yang membesar layaknya unta. Astagfirullahaladzim, siapakah wahai iblis laknatullah? Teriak Adam sambil terus menyenternya. Setelah itu sesosok pria tersebut pun memperlihatkan wajahnya dengan mulutnya yang menganga dan lidahnya yang panjang. Santapan yang lezat. Zaki, terkejutnya Adam. Siap-siap untuk mati kau, Adam, ujar Zaki sambil sedikit demi sedikit merangkak maju ke arahnya. Wahai Watsin, aku tahu kau ada di dalam badan sahabatku. Berhentilah untuk merusak akhlak manusia. Siapa yang menyuruhmu? Tanya Adam sambil terus mundur tatkala Zaki berusaha maju. Adam terus menyonternya. Zaki terlihat sudah bersiap untuk mencengkeramnya. Adam, kenapa dengan dia? Tanya Aminah yang masih terus bersembunyi di belakang dirinya. Jin Watsin telah keluar. Ia adalah jin yang sangat berbahaya, karena tugasnya yang bisa mengubah pikiran, akhlak, serta akal manusia. Tidak ada yang bisa mengendalikannya, kecuali seseorang yang telah membukanya. Jelas Adam. Jadi, Ustadz Zaki telah disihir. Iya, aku juga tidak menyangka kenapa Zaki bisa tersihir dengan begitu cepat. Mungkin mereka sengaja melakukannya sekarang karena pikiran Zaki yang sedang kosong akibat peristiwa meninggalnya istri dan juga ibunya. Adam dan Aminah terus berjalan mundur. Zaki yang terus merangkak semakin dekat dengannya, sehingga membuat Adam dan Aminah tidak bisa berbuat apa-apa. Aminah, tidak ada pilihan lain. Kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Sebentar lagi Zaki akan menyerang kita, ujar Adam. Hanya ada satu pilihan lewat sini, tambahnya sambil memegang jendela kamar rumahnya. Aminah pun berusaha membuka jendela tersebut. Cepat Aminah, iya aku berusaha membukanya. Namun belum sempat mereka keluar melalui jendela, tiba-tiba Zaki melompat ke arah Adam lalu mencengkiknya. Aminah yang berada di belakangnya sudah bersiap hendak melompat ke arah jendela tersebut. Cepat Aminah, iya aku berusaha membukanya. Namun belum sempat mereka keluar melalui jendela, tiba-tiba Zaki melompat ke arah Adam lalu mencengkiknya. Aminah yang berada di belakangnya sudah bersiap hendak melompat ke arah jendela tersebut. Aminah, segera keluar, aku yang akan urus dia, teriak Adam sambil melemparkan sebuah buku kecil ke arah Aminah. Kini wajah Adam dan Zaki sangatlah dekat, bahkan Adam dapat melihat mata Zaki yang berwarna putih. Walaupun suasana di dalam begitu gelap, matanya yang terkesan menyala membuat Adam dapat melihatnya. Senter yang dibawa oleh Adam pun jatuh tatkala Zaki mencengkik dirinya. La haula wala quwata illa billah, teriak Adam dan brak! Zaki pun melempar Adam sampai keluar jendela. Setelah itu, Zaki kembali merayap menuju keluar jendela tersebut dan merangkak maju menuju tembok kayu rumah Adam. Sementara itu, Adam tergeletak jatuh di halaman rumahnya. Jin itu sungguh kuat. Ia telah mengontrol semua pikiran Zaki, ucap Adam dalam hatinya. Sementara itu, Aminah yang melihat Adam tergeletak segera bergegas menghampirinya. Bang, abang gak apa-apa kan? Tanya Aminah sang istri sambil membantu Adam berdiri. Mereka berdua pun melihat Zaki semakin menjadi-jadi. Zaki merayap bak cicak dan melaju sampai ke atas rumah Adam. Tepat di atapnya, dia pun berdiri. Hanya cahaya bulan yang menyinari kegelapan malam kala itu. Kita harus pergi dari sini, Aminah.
sebelum Zaki menyerang kita lagi, ujarnya. Benar saja, belum beberapa meter Adam dan sang istri berjalan, tiba-tiba Zaki melompat dengan kencangnya menuju mereka berdua. Tangannya pun telah siap menjengkeram. Brak! Zaki pun menghantam badan Adam sehingga membuatnya terjatuh kembali. Sementara itu, Aminah mundur dan berteriak sampai begitu histeris saat melihat Zaki mulai mencabik-cabik tubuh Adam. Aminah, bacakan ayat-ayat yang telah kutulis di dalam buku yang telah aku berikan kepadamu tadi. Cepat! Teriak Adam. Mau mengusirku? Kau akan mati terlebih dahulu, ucap jin yang berada di dalam tubuh Zaki. Kemudian ia menggigit tangan Adam sampai sobek dan darah segar pun langsung keluar dengan derasnya. Rintihnya saat merasakan sakit yang begitu hebat akibat gigitan Zaki. Aminah pun segera mengambil buku yang diberikan oleh Adam dari saku celananya. Tangan Aminah sangat bergemetar tatkala ia membuka lembaran buku kecil tersebut. Ya Allah, tolonglah hamba-Mu ini. Jauhkanlah aku dari jin yang dapat merusak akhlak manusia, dan lindungilah aku dengan perlindungan-Mu. Adam terus berdoa sambil menahan sakit di lengannya. Sementara itu, Zaki kemudian berdiri dan mencari sesuatu. Aminah, cepat kamu bacakan ayat-ayat itu. Aku akan memulai proses ruqyahnya, teriaknya keras. Aminah pun mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan juga doa-doa penangkal setan yang telah ditulis sebelumnya oleh Adam. Belum sempat Adam berdiri, Zaki pun tiba-tiba kembali sambil membawa batu yang sangat besar. Abang, awas! Teriak keras Aminah dan brak! Batu itu ditimpakannya ke tubuh Adam yang sedang tergeletak. Matilah kau! Teriak jin tersebut dengan suara yang sangat besar dan mendengung. Brak! Bang Adam! Teriak Aminah sambil menangis histeris saat melihat sang suami merintih kesakitan dan tak berdaya tatkala batu besar tersebut memukul keras bagian perutnya. Ia pun berlari berusaha untuk menghampiri sang suami dan segera menolongnya. Namun apa daya, tiba-tiba Zaki kembali merangkak dan dengan cepat menghantam tubuh Aminah hingga terjatuh. Sementara itu, Adam berusaha menyingkirkan batu besar yang menindihi badannya. Astagfirullah, ucapnya sambil terus mendorong batu tersebut. Sementara itu, sang istri tergeletak tak berdaya usai dihantam oleh Zaki. Aminah, bertahanlah ujarnya dengan sedikit menahan rasa sakit pada tubuhnya. Setelah batu tersebut berhasil disingkirkan, Adam pun mulai berusaha membangunkan badannya. Masih ingin melawan Adam? Teriak jin tersebut dengan menatap ke arah Adam. Tatapannya begitu menyeramkan. Ia terus mengendalikan tubuh Zaki untuk menyakitinya. Terbangunlah Adam dengan tangan yang terus memegang perutnya, menahan rasa sakit akibat batu yang digulirkan oleh Zaki. Tubuhnya penuh akan darah. Semua goresan, luka dan juga sobekan bekas gigitan keras tersebut terlihat sangatlah jelas di sekujur tubuhnya. Bahkan Adam berjalan sangatlah lamban dan merungkup. Zaki pun tersenyum jahat dan kembali berjalan menghampiri Adam. Tanpa pikir panjang, ia langsung mencengkeram keras lehernya. Kali ini adalah hari terakhirmu, Adam. Tugasku akan berakhir setelah membunuhmu. Siapa yang akan menolongmu kali ini, Adam? Siapa? Mana Tuhanmu? Apa dia akan menolongmu? Ia berbicara di depan wajah Adam, sampai desahan nafasnya begitu terasa mengenai kulitnya. Apa daya, kini Adam hanya berpasrah kepada Allah dan menunggu pertolongannya. Cekikan Zaki semakin kuat, urat tangannya sampai terlihat. Adam sudah tidak bisa berbicara lagi. Nafasnya terasa semakin sesak tatkala cengkeraman itu semakin menyentuh tenggorokannya. Nafas Adam terengah-engah saat cengkeraman Zaki terlepas dari lehernya. Aminah, kau... Ternyata Aminah baru saja menyelamatkan sang suami dari cekikan maut jin jahat yang berada di dalam tubuh Zaki.
Sebelum ia menjengkiknya lebih dalam dan dapat membunuh suaminya, Aminah terlebih dahulu memukul pundak Zaki menggunakan batu besar bekas jin tersebut. Tanpa pikir panjang, Aminah segera melakukan proses ruqyah bersama Adam. "Sekarang kita mulai proses ruqyahnya, Bang, sebelum dia terbangun lagi," ujar Aminah sambil kembali membuka buku kecil yang belum sempat ia bacakan tadi. Adam pun berjalan ke arah Zaki kemudian memegang dahinya. "Apa kau sudah siap, Aminah?" tanyanya. "Insya Allah," jawab Aminah. Sementara itu Adam telah memegang dahi Zaki dengan tangannya. Proses ruqyah pun dilakukan. Aminah segera membaca ayat-ayat yang ada di dalam buku kecil tersebut. Kemudian Adam terus memegang dahi Zaki sampai akhirnya tubuh Zaki berguncang dengan kencang. Angin di halaman rumah pun mendadak kencang. Hawa dingin berselimut kabut menghampiri mereka. "Allahu Akbar!" teriak Adam dan Aminah bersama-sama. Kemudian tubuh Zaki melayang sebelum akhirnya berhenti memberontak dan jatuh di pangkuan Adam dan juga Aminah. "Sudah keluarkah?" tanya Aminah. "Alhamdulillah," jawab Adam sambil menghela nafasnya. Setelah itu Adam pun mengecek pernafasannya. "Ia masih hidup," ujarnya. "Alhamdulillah." Namun saat Adam dan Aminah hendak membawa Zaki pergi dari situ, tiba-tiba ia melihat. "Aminah, coba lihat di belakangmu," ujar Adam dengan raut wajah yang sangat tegang. "Ada apa, Adam?" Aminah pun menoleh ke arah belakang dan betapa terkejutnya ia tak kala melihat Adi dan juga David yang tiba-tiba muncul dengan kondisi yang sama seperti Zaki. "Apa maksud semua ini, Adam?" "Sepertinya seseorang tidak membuka satu gerbang iblis saja, melainkan ia membuka gerbang yang lainnya." "Maksudmu?" "Gerbang iblis dibuka sebanyak 3 kali. Entah berapa jin yang telah dikeluarkan oleh orang yang melakukan perbuatan keji seperti ini. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikannya." "Apa?" "Menutup gerbangnya." Tatapan Adam berbeda dari biasanya. Kali ini dia sangat ketakutan tak kala dia harus melawan 2 jenis jin lagi yang ada di dalam badan Adi dan juga David. "Kenapa mereka bisa ada di sini?" tanya Aminah. "Penyihirnya ada di sekitar sini," jawab Adam sambil terus menatap ke arah mereka. "Maksudmu?" "Dukun yang menyihir Zaki, dia juga menyihir Adi dan David. Maka dari itu, dukun tersebut berusaha membunuh kita karena dia tahu bahwa aku dan Zaki akan menghalangi rencana mereka. Mereka tahu jika aku dan Zaki bersatu, kekuatan kita akan bertambah besar. Maka dari itu si dukun tersebut menyihir terlebih dahulu Zaki dan memperalatnya untuk membunuhku agar rencana busuknya tidak bisa digagalkan," tambah Adam menjelaskan. "Apa rencana mereka?" "Aku belum tahu, yang pasti mereka ada di sekitar sini dan kita harus mencarinya." "Bagaimana dengan mereka?" "Jangan hiraukan Adi dan David, bawa Zaki dari sini, kita harus mencari sang dukun." "Tapi kemana kita mencarinya?" "Jawabannya akan aku cari tahu." Setelah itu Aminah dan Adam berusaha membopong Zaki untuk ditaruh ke tempat yang lebih aman. Namun, baru beberapa langkah mereka meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba Adi dan David menyerangnya. Mereka merangkak dengan cepat menghampiri Aminah dan Adam, lalu melompat ke arahnya sehingga membuatnya terjatuh dan terpental cukup jauh. "Brak! Aminah!" teriak Adam dengan kencang. Melihat sang istri ingin disakiti, Adam pun langsung berlari dengan cepat menghampirinya. Aminah terlihat tergeletak tak berdaya, sedangkan Adi telah mengambil sebuah batang pohon yang sangat runcing di ujungnya dan siap menghantam perut Aminah. Jin yang merasuki Adi sudah mendapatkan perintah dari sang dukun, maka dia bisa menyerang Adam dan Aminah, padahal sebelumnya mereka tak mendapat serangan sedikit pun pada saat awal bertemu. Gerah! Adi mengaung layaknya serigala. Sementara itu Aminah yang berada di bawahnya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ia hanya bisa berdoa karena tubuhnya sulit untuk bergerak apalagi berdiri. Saat Adi mulai mengarahkan batang kayu tersebut ke tubuh Aminah dengan sigap sang suami, Adam langsung menendang Adi hingga terpental beberapa meter dari mereka. "Ayo, kita harus bergegas," ucap Adam sambil membangunkan tubuh Aminah, kemudian berlari. Mereka berlari dengan kondisi terpincang-pincang. Adam yang masih merasakan sakit akibat pertarungannya dengan Jin Watsin tadi mengharuskannya untuk menahan rasa sakit tersebut. "Apa yang harus kita lakukan, Adam?" "Aku akan masuk ke alam goib," ujar Adam kepada sang istri. "Tapi itu resikonya sangatlah besar, Adam." "Aku memohon kepadamu Aminah untuk menjaga aku dan Zaki saat sedang melakukan proses ini. Aku akan mencari tahu siapa sang dukun tersebut.
Aku akan berusaha berkomunikasi dengan Jin Watsin. Semua akan selesai setelah aku mengetahuinya nanti, dan aku juga akan menutup gerbang iblis itu agar sang dukun tidak bisa memperalatnya lagi. Aku harap semua akan baik-baik saja. Kemudian Adam dan Aminah kembali ke tempat di mana Zaki tergeletak tadi. Saat mereka sampai di tempat itu, Zaki terlihat sudah mulai sadarkan diri. Zaki! Teriak Adam kemudian menghampirinya. Zaki pun membuka sedikit demi sedikit matanya. Di mana aku? Ucapnya sambil merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bagaimana tidak merasakan sakit? Dia masih beruntung tidak mati akibat perbuatan jin tersebut. Ceritanya panjang. Kamu masih sanggup berdiri kan? Tanya Adam memastikan. Adam, kenapa dengan kau? Kenapa banyak sekali darah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui Zaki. Ia bertanya dengan mulut yang terbata-bata. Aku tidak bisa menjawabnya. Sekarang kita harus masuk ke dalam sebelum dia mengejar kita. Ayo, Aminah bantu aku menuntun Zaki. Paniknya. Kemudian Adam, Zaki, dan Aminah pun berjalan menuju rumahnya lagi. Namun, saat mereka membuka pintu rumahnya tersebut, betapa terkejutnya mereka karena sudah ada 2 orang yang telah menunggu mereka di dalam rumahnya. Kau! Ucap Adam diikuti dengan jantungnya yang tiba-tiba berdegup sangat kencang. Aminah pun menoleh ke arah sang suami. Saat mengetahui kedua orang tersebut, Adam menatap ke arah mereka berdua dengan tatapan penuh benci. Tak lama kemudian, Zaki yang sedang tertunduk pun menoleh ke arahnya. Saat Zaki menoleh ke arah mereka, tiba-tiba pintu rumah Adam tertutup dengan sendirinya. Siapa kau, kakek? Tanya Adam kepada 2 orang yang ada di sana. Adam tidak tahu siapa kakek tua berjanggut putih tersebut, dan 1 orang lagi menggunakan jubah hitam dan juga masker yang menutupi wajahnya. Dia yang telah menyihirku, Adam. Zaki pun menoleh ke arahnya. Maksudmu? Dia orangnya. Adam dan Aminah pun keheranan ketika Zaki menyebut kakek tua tersebut sebagai pelakunya. Ada urusan apa sampai ia melakukan ini padamu, Zaki? Tanya Adam keheranan. Aku juga tidak tahu, Adam. Setelah itu, kakek tua tersebut pun kemudian berbicara sehingga memotong pembicaraan Adam dan Zaki. Kau masih belum menyadari ya Pak Ustadz? Ujarnya sambil tersenyum jahat. Biar aku beritahu. Aku di sini sebagai dukun dan aku dibayar makan. Mohon maaf kalau aku turut mencampuri urusan kalian. Jelasnya. Siapa yang membayarmu? Tanya Adam dengan nada yang tinggi. Tiba-tiba pria berjubah hitam yang berada di sampingnya turut ikut bicara. Aku. Saat mendengar jawabannya, Zaki serta Adam pun semakin kebingungan. Siapa sebenarnya pria yang ada di dalam jubah itu? Mereka bertanya-tanya di dalam pikirannya masing-masing. Sedangkan Aminah terlihat lebih kebingungan dengan topik yang sedang dibahas. Kenapa dengan wajah kalian semua? Bingung ya? Tanya dukun tersebut. Jika semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Namun mereka yang memulai, maka semua telah terlambat. Kemudian Adam bergegas menuju ruang pribadinya. Sebelum ia meninggalkan Zaki dan Aminah, Adam berpesan. Zaki, Aminah, apa kalian bisa menghadapi mereka semua? Tanya Adam. Dengan kondisiku seperti ini mana mungkin. Kenapa kau jadi lemah seperti ini, Zak? Kau seperti bukan Zaki yang dulu. Kita ada Allah, percayakan semuanya pada Allah, minta pertolongannya. Aku akan menutup gerbang iblis itu. Aku akan melakukannya di ruanganku. Apa kau bisa alihkan? Bisiknya. Tapi, Adam, keluh Zaki. Belum sempat Adam menjawab lagi, tiba-tiba sang dukun langsung berteriak. Kalian sedang apa? Berdiskusi untuk mati? Zaki pun langsung menoleh ke arahnya. Tatapan Zaki penuh akan rasa takut, tapi ia mencoba untuk memberanikan diri. Marno, aku tahu itu namamu, jawab Zaki. Adam pun terkejut atas apa yang dibicarakannya. Maksudmu? Dia Marno, dukun yang menyihirku Adam. Aku tahu namanya saat seseorang memanggilnya. Ya, aku yakin dia yang menyebut Marno kala itu. Jadi mereka bersekongkol? Itu sudah pasti. Dukun itu bukan mencari uang. Tapi aku yakin mereka berdua memang sudah merencanakan ini. Marno pun sedikit demi sedikit berjalan ke arah Zaki, Adam, dan Aminah. Otakmu cerdas juga ya Pak Ustadz. Tapi aku tidak akan membiarkan kau hidup sampai matahari terbit. Malam ini kau akan segera menjemput ajalmu. Aku pastikan itu. Teriak Marno dengan mata yang melotot dan dari matanya terlihat naluri yang sangat kuat untuk membunuh seseorang. Teriakannya yang sangat kuat tiba-tiba menghadirkan Adi dan juga David, yang tiba-tiba muncul dari atas pelapon rumahnya. Brak! Brak!
Pelafon tersebut kemudian jebol tatkala mereka hadir. Suara aungan macam serigala dan desisan macam ular menyelimuti ruangan yang sunyi itu. Mereka mulai panik tatkala melihat jumlah mereka bertambah banyak. Wajah Zaki mulai kembali berkeringat. Rasa sakit di sekujur tubuhnya yang belum pulih menjadi tantangan besar untuk menyelesaikan masalah ini. Kau kenali mereka, Zaki. Ruqyah merekalah sekarang, sebagaimana kau meruqyah Sisil adiknya. Mendengar ucapan Marno membuat Zaki bertanya-tanya, kenapa dia tahu jika aku pernah meruqyah Sisil, adiknya Malik. Apakah dia mengikutiku? Pertanyaan-pertanyaan itu tiba-tiba muncul dalam otaknya. Ia semakin penasaran dengan semua ini. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini, ujar Adam. Apa? Kita semua ke alam gaib. Mendengar ucapan Adam membuat Zaki terkejut. Tidak, Adam, itu terlalu berbahaya. Kau tahu siapa saja yang pergi ke sana, ia akan mati, jawabnya. Adam tetap nekat untuk melakukan hal tersebut. Baginya, mati dan hidup ada di tangan Allah. Intinya, dia hanya ingin menolong Zaki dan juga keluarganya yang sedang ditimpa masalah besar. Melihat Zaki dan Adam sedang dalam keadaan lengah, tiba-tiba Marno berteriak dan langsung memperalat Adi dan juga David untuk menyerangnya. Kalian sungguh membuatku muak, teriak Marno. Matilah kalian, tambahnya. Kemudian Adi dan David pun merangkak dengan cepat menghampiri mereka. Awas Adam, Zaki, teriak Aminah sambil mendorong tubuh Zaki dan Adam ke arah kiri dan kanannya, sehingga menyebabkan Aminah yang diterkam oleh Adi dan juga David. Adam yang melihat kejadian tersebut segera bangun kemudian menendang dan melempar Adi dan David agar menjauhi Aminah, istrinya. Adi dan David sudah seperti binatang buas. Ia mencakar, mencabik, bahkan menggigit Aminah layaknya seperti makanan. Kamu nggak apa-apa, Aminah? Tanya Adam sambil memeluk sang istri. Tubuh Aminah terus bergemetar tatkala ia mengingat kejadian itu. Bekas cabikan dan cakaran terlihat jelas di tangan dan di lehernya. Setelah itu Zaki pun mulai kembali berdiri lalu menghampiri Aminah dan juga Adam. Adam, lakukanlah, ucap Zaki sambil berdiri dan siap menahan Adi dan David yang sudah ada di hadapannya. Adam menoleh ke arah Zaki, kemudian segera berlari menuju ke arah ruangan yang telah ia siapkan. Aku mohon kepadamu Zaki, jaga istriku, pesan Adam kepadanya sebelum kemudian pergi meninggalkan mereka berdua. Melihat Adam berlari, Adi dan David berusaha mengejarnya. Namun Zaki tidak hanya diam, ia segera berlari lalu mengambil sebuah meja dan memukul kepala Adi dan David hingga terpental beberapa meter. Ia berusaha menghalangi mereka supaya Adam dapat melakukan proses penutupan gerbang iblis dengan tenang. Setelah itu mata Adi dan David kembali melotot, saat itu juga ia kembali terbangun kemudian memanjat tembok sekeliling ruangan tersebut. Zaki semakin kebingungan tatkala mereka terus memutari ruangan tersebut. Zaki, jangan kau lihat mereka, teriak Aminah memberitahunya. Kemudian Zaki menoleh ke arah Aminah. Kau akan terhipnotis jika terus melihat apa yang sedang dilakukannya. Itu salah satu cara menyihir seseorang, teriaknya lagi. Zaki pun berhenti memperhatikan Adi dan David yang terus berputar. Setelah rencananya digagalkan oleh Aminah, tiba-tiba David melompat ke arah Zaki lalu membenturkan tubuhnya. Brah! Tidak puas dengan itu, kemudian ia mengambil sebuah gagang bangku yang telah patah. Wajahnya yang menakutkan membuat Zaki enggan untuk menatapnya. David pun berlari ke arah Zaki yang sedang terbujur lemas tak berdaya di tembok. Ia segera mengangkat kayu tersebut dan siap untuk menusuknya. Belum sampai ia menghampiri Zaki, tiba-tiba Aminah bangun dari tempatnya dan menghalangi David dengan mendorong sebuah meja ke arahnya. Kemudian memukul kepalanya menggunakan vas bunga yang ada di meja tersebut. Jeder! Prak! Prak! Brak! David pun terlempar beberapa meter setelah mendapatkan pukulan tersebut. Sementara itu Adam sudah masuk ke dalam alam gaib. Di alam goib, semua terlihat merah bagaikan darah dan juga diselimuti oleh kabut yang cukup tebal, sehingga ia tidak dapat melihat di sekelilingnya. Kemudian Adam dapat melihat kejadian-kejadian sebelumnya yang terjadi di alam nyata. Berkat pertolongan Allah, Adam pun diberi petunjuk dan diperlihatkan siapakah yang melakukan ini semua. Aminah segera menghampiri Zaki. Zaki, kau tidak apa-apa? Tanyanya sambil membangunkannya. Zaki pun terbangun. Kita harus pergi dari sini. Situasi semakin parah. Aku yakin sebentar lagi Adam akan menutup gerbangnya. Zaki masih tak kuat untuk membangunkan tubuhnya meski Aminah telah membantu untuk membopongnya. Semua pukulan yang dilontarkan oleh David membuat kondisi tubuhnya semakin parah. Sementara itu, Adi dan David kembali terbangun dan kali ini siap menerkam mereka kembali. Gimana Zaki? Sakit?
Tiba-tiba pria berjubah putih itu pun berbicara, "Itu belum seberapa, kau harus merasakan yang satu ini." Kemudian Adi dan David berlari ke arahnya sambil membawa sebuah pisau yang telah diberikan oleh Marno. "Bunuh dia," teriak pria tersebut. Saat itu Adi pun meloncat ke arah Zaki, sementara David melompat ke arah Aminah, dan pisau sudah diarahkan ke tubuh mereka berdua. Aminah dan Adi hanya bisa berdoa kala itu. Tubuhnya sudah tidak bisa melawannya lagi, hanya kekuatan Allah yang dapat menolongnya. Sementara itu Adam pun melihat sebuah gerbang besar di alam gaib. Inilah gerbang iblis yang telah terbuka. Adam pun meminta pertolongan kepada Allah untuk kembali memasukkan jin-jin berhati iblis yang sudah keluar dari alamnya dan membuat kerusakan di bumi. Ia kemudian berdoa dan atas izin Allah, jin-jin yang telah keluar kembali masuk ke dalam gerbang tersebut, kemudian gerbang tersebut tertutup dengan sendirinya. Melihat hal itu, Adam mengucapkan rasa syukurnya atas pertolongan yang telah Allah berikan kepadanya. Setelah itu kemudian ia meninggalkan alam gaib dan kembali ke alam dunia. Saat Adam telah mengunci gerbangnya lagi, Adi dan David yang akan menyerang Aminah dan juga Zaki tiba-tiba berteriak kesakitan. Dirinya seperti sedang diruqyah, mulutnya yang menganga diiringi teriakan kencang membuat Marno dan pria berjubah putih itu. Tidak berapa lama Adi dan David pun melayang ke udara seperti ada yang terlepas dari badannya, kemudian jatuh ke lantai. "Kenapa ini?" ujar Marno. Melihat kejadian tersebut, Aminah dan Zaki langsung mengucap syukur atas kekuasaan dan pertolongan yang telah Allah berikan kepadanya. Tidak tinggal diam, pria berjubah putih itu tiba-tiba berjalan menghampiri jasad Adi dan David, kemudian mengambil pisau yang tergeletak. "Jika mereka tidak bisa membunuhmu, maka manusialah yang akan bertindak sekarang," ujar pria tersebut kemudian berjalan kembali mendekati Aminah dan juga Zaki. Langkahnya yang perlahan menghasilkan suara detukan yang agak keras. Suara sepatu tatkala menyentuh lantai kayu tersebut semakin membuat suasana di ruangan itu sangat mencekam. "Apa yang akan kau lakukan?" teriak Zaki seraya berusaha mundur dengan badan yang masih dalam kondisi duduk. Aminah mengikuti ritme pergerakan Zaki. Ia juga mundur tatkala pria tersebut melangkah maju ke arahnya. Dengan jubah dan maskernya, tidak ada yang dapat mengenalinya sedikit pun. Pisau yang telah digenggamnya membuat mata Zaki semakin melebar. Aminah terus mengatur nafasnya yang sudah mulai terasa berat. Mereka terus berjalan mundur sampai akhirnya tersender si sebuah tembok dan tidak memungkinkan lagi untuk bergerak. Pria berjubah itu kemudian mengangkat sedikit demi sedikit pisaunya. Matanya mengarah kepada Zaki dan juga Aminah. Sementara itu, Marno yang ada di belakangnya sudah bersiap melempar sesuatu ke arah pria tersebut, seperti sebuah pisau atau benda tajam lainnya. Tanpa pikir panjang, pria tersebut kemudian berlari ke arah Zaki dan juga Aminah dan segera menancapkan pisau ke arahnya. Saat hendak menusuk Zaki, pisau itu tertahan oleh tangannya. Zaki mengorbankan tangannya untuk melindungi tubuhnya. Darah segar mengucur deras tatkala pisau itu kembali ditarik dari telapak tangannya. "Sudah waktunya kamu mati," teriak pria tersebut, kemudian mengayunkan kembali pisaunya dan kali ini ia arahkan ke Aminah dan akan melakukan tusukan yang kedua untuk mengakhiri hidup Aminah terlebih dahulu. "Matilah kau!" Belum sampai ia menusuk Aminah, tiba-tiba Zaki menendang pria tersebut hingga terlempar beberapa meter darinya. "Tidak mudah membunuh seseorang. Dia bukan binatang," ujar Zaki. Matanya yang terlihat dipenuhi oleh amarah membuatnya nekat mengambil sebuah besi panjang yang ada di sampingnya. Besi itu adalah besi yang digunakan Aminah tatkala ia harus mengambil jemuran baju di luar. Zaki berusaha berdiri. Walaupun rasa sakit pada telapak tangannya masih ia rasakan, ia menggenggam besi tersebut dengan telapak tangan yang masih dipenuhi darah. Amarahnya yang sudah mempuncak membuat Zaki nekat ingin membunuhnya. Tak peduli siapa itu orangnya, karena menurutnya merekalah yang telah membunuh keluarganya serta menghancurkan hidupnya. Kemudian Marno melemparkan benda tajam berupa pisau kecil yang sangat lancip. Ternyata itu yang sedari tadi dipegangnya. Pria berjubah itu menangkap pisau yang dilemparkannya kemudian, ia memegang dua pisau di tangan kanan dan juga kirinya. Tak mau berlama-lama pria itu segera berlari ke arah Zaki, kemudian berusaha menusuk perutnya. Zaki dapat menangkis pisau itu dengan besi yang digenggamnya. Sementara itu tangan kiri pria tersebut langsung menusuk pundak Zaki dengan kencangnya. Menahan rasa sakit akibat tusukan tersebut membuat Zaki melemah. Badannya terbujur lemas dan seketika terlepaslah besi dari genggaman tangannya. "Zaki!" teriak Aminah. Saat Zaki melemah, ia tetap berusaha kuat. Tak lama kemudian Zaki langsung memukul wajah pria tersebut, lalu merobek maskernya, kemudian menendangnya kembali sampai akhirnya pria tersebut terlempar. Pisau yang masih menusuk di pundaknya, kemudian ditarik paksa olehnya. Rasa sakit yang luar biasa. Masker yang telah dirobeknya memperlihatkan wajah dari pria tersebut.
Dan betapa terkejutnya Zaki tatkala mengetahui siapakah dia. Kau? Ucap Zaki dengan mata yang semakin melebar saat menatap wajahnya yang sangat tidak asing dilihatnya. Malik, tambah Zaki terkejut. Saat itu Malik kembali berdiri sambil mengusap sedikit darah yang keluar dari pinggir bibirnya. Aminah yang melihat kejadian tersebut langsung bangkit dari tempatnya. Malik, kenapa kau melakukan ini semua? Teriak Aminah sambil berjalan menghampiri Zaki. Kau ingin tahu kenapa aku bisa membencinya? Ujar Malik sambil menunjuk arah Zaki. Karena kalian sudah mengetahui siapa aku akan jelaskan. Setelah itu Malik menjelaskan kenapa dia bisa melakukan ini semua. Kau tahu Zaki, aku membencimu karena kamu merebut Mayang dariku. Teriaknya dengan nada yang tinggi. Mayang, apa hubungan kau dengan istriku? Tanya Zaki sambil terus memegang perutnya yang semakin terasa sakit. Malik kembali tertawa. Aku dulu menyukai Mayang, bahkan Mayang juga menyukaiku, tapi semenjak keluargaku tidak merestui hubunganku dengannya, itu membuatku muak, terutama kepada saudara-saudaraku. Mereka melarangku untuk menikah dengan Mayang hanya karena Mayang itu terlahir dari kalangan orang-orang miskin, sedangkan keluargaku terlahir dari orang-orang berada. Setelah itu hubunganku dengan Mayang belum hancur, aku masih ingin menikahinya. Aku menunggu Mayang dan berniat mengajaknya nikah sirih. Namun Mayang menolak karena setelah aku tahu dia akan segera menikah. Aku tidak tahu apa yang membuatnya menolak ajakanku. Dan setelah aku selidiki, aku mendapatkan jawabannya. Aku melihat engkau, Zaki, dan juga Mayang menikah. Hatiku hancur saat itu rasa. Ingin membunuh dan membalaskan dendam kepada saudara-saudaraku dan juga kau semakin menjadi-jadi. Sehingga akhirnya aku memutuskan untuk membunuh saudaraku satu persatu dengan caraku. Jelas Malik kepadanya. Dengan cara bersekutu dengan iblis. Teriak Zaki. Sungguh aku tidak menyangka denganmu Malik. Kita sudah menjadi sahabatku puluhan tahun. Pantas saja saat aku memberi undangan pernikahan padamu kala itu, kau tidak datang ke pernikahanku. Ternyata ini alasannya. Benar sekali Ustadz Zaki Abdul Ihsan. Sekarang aku senang karena telah membunuh semua saudara-saudaraku. Tapi aku belum merasa puas jika belum membunuhmu. Aku sangat berterima kasih kepada Marno. Karena dialah yang mengajari untuk memuja setan sehingga aku bisa melancarkan rencanaku. Marno tersenyum tak kala Malik memujinya. Mendengar semua penjelasan Malik membuat Zaki semakin marah. Amarahnya kini sudah sampai di ubun-ubun, kemudian ia langsung berlari ke arah Malik dan langsung memukul bagian wajahnya dengan sangat kencang sampai Malik terjatuh dan tergeletak di lantai. Zaki, stop, kontrol amarahmu, teriak Aminah kepadanya. Zaki sudah seperti orang kesurupan, kemudian ia kembali mengangkat Malik yang tergeletak dan membantingnya lagi di lantai. Melihat Zaki seperti itu membuat Marno tidak tinggal diam. Kemudian ia mengambil sebuah pisau yang tergeletak di dekatnya, setelah itu berlari ke arah Zaki dan langsung menusuknya. Cep, suara pisau tertancap di perutnya. Beraninya kau melakukan ini kepada tumbalku? Bisik Marno di telinganya. Zaki terdiam tak kala pisau itu semakin dalam menusuknya. Mulut Zaki langsung mengeluarkan darah. Seketika badannya pun langsung lemas sampai akhirnya terjatuh dan tak sadarkan diri. Marno pun menarik pisaunya. Bercakan darah terlihat jelas menyelimuti pisau tersebut. Marno? Apa maksudmu? Tumbal? Tanya Malik kepadanya. Marno pun tertawa jahat tak kala Malik bertanya soal tumbal yang ia ucapkan. Kemudian ia berteriak dan menjelaskan semuanya kepadanya. Kau belum tahu Malik? Siapapun yang mengikuti ajaranku, memuja setan dan iblis, mereka akan menjadi tumbal dari iblis tersebut. Maksudmu? Malik kembali bertanya. Ia masih tergeletak di lantai dengan jubah hitam yang masih dikenakannya. Bodoh sekali kau. Semua dendam dan juga cita-cita yang kau inginkan sudah tercapai kan? Sekarang saatnya kau akan aku jadikan tumbal mereka. Sebagai persembahan misi hitam yang telah kau janjikan kala itu. Kau tidak memberitahuku tentang itu sebelumnya. Kenapa baru sekarang kau jelaskan? Aku sungguh kasihan kepadamu Malik mengorbankan teman demi keegoisan dendammu. Sungguh menyedihkan. Ujar Marno kemudian mendekat ke arahnya. Sekarang sudah waktunya. Aku akan mempersembahkan jasadmu kepada iblis yang aku puja. Setelah itu urusan kita selesai. Marno pun kembali mengarahkan pisaunya ke arah Malik yang ada di bawahnya.
Malik pun berusaha bangun, tapi saat dirinya ingin membangunkan badannya, tiba-tiba Marno langsung menusuk punggungnya. "Matilah!" Malik berteriak saat pisau itu menyentuh tulang punggungnya. Marno terus menusuk dan menarik pisaunya, menyiksa Malik demi sebuah persembahan atas iblis yang mereka puja. Sementara itu Aminah yang melihat peristiwa tersebut tidak tinggal diam. Ia kemudian perlahan-lahan menggenggam besi yang dibawa oleh Zaki tadi. Melihat Marno yang terus mencabik-cabik tubuh Malik tanpa ampun, membuat Aminah berpikir bahwa bisa saja ia juga menjadi tumbal berikutnya. Tanpa pikir panjang, Aminah pun berdoa kepada Allah, sebelum akhirnya ia berlari ke arah Marno lalu memukul kepalanya menggunakan besi tersebut sampai Marno terjatuh. Melihatnya masih hidup, membuat Aminah terus memukul kepalanya sampai darah segar tiba-tiba keluar begitu deras dari belakang kepala Marno. Aminah menghela nafasnya. Kemudian ia menangis dengan isaknya melihat apa yang telah ia perbuat. Ia terus beristighfar mengingat atas apa yang telah dilakukannya. "Ya Allah, ampunilah dosaku atas apa yang telah aku perbuat," ucap Aminah terduduk kaku di atas lantai yang penuh akan darah. Aminah terus-menerus menangis. Sampai akhirnya tiba-tiba Adam sang suami datang. "Aminah!" panggil Adam kepadanya. Adam pun menghampiri Aminah dan memeluknya. Pelukan di antara jasad-jasad yang telah mati membuat suasana semakin haru. "Bagaimana kamu bisa keluar dari alam goib, Dam?" tanya Aminah. "Ceritanya panjang. Ini semua sudah takdir Allah. Semua atas pertolongannya." Aminah pun kembali memeluknya. Setelah kejadian itu, mereka pun sama-sama terpukul. Jenazah diurus dengan semestinya, dan mereka pun sering pergi ziarah ke makam Zaki dan juga Malik. Mereka berdoa untuknya, mereka berharap Allah mengampuni atas kesalahan dan dosa-dosa Malik.